Berani-beraninya kamu nyatakan cinta kepadaku yang seorang dokter. Apa kata dunia jika semua orang tahu aku mau dengan seorang tukang parkir? Ngaca dong. Aku tentu saja pilih dokter yang setara dengan statusku, kamu perlu tahu itu. Namun dokter cantik tidak menyadari siapa sebenarnya tukang parkir itu. Sebelum mulai cerita, coba sebutkan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan bagi kamu yang sudah dukung channel ini dengan like dan subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Matahari baru saja naik di atas langit kota Jakarta. Udara pagi masih terasa sejuk. Jalanan di depan rumah sakit besar di ibu kota mulai dipenuhi kendaraan yang silih berganti. Ambulans keluar masuk membawa pasien. Para perawat berjalan tergesa-gesa menuju ruang tugas mereka. Keluarga pasien duduk di kursi-kursi tunggu dengan wajah penuh harap dan cemas. Di area parkir rumah sakit, seorang pemuda sudah berdiri sejak subuh. Namanya Dimas. Usianya sekitar 30 tahun. Tubuhnya tegap dan kekar. Wajahnya bersih. Sorot matanya selalu tenang. Ia mengenakan rompi parkir berwarna oranye yang sudah agak kusam. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang membuat orang mudah merasa nyaman. Senyumnya yang hangat dan sikapnya yang ramah selalu menyapa siapapun yang datang. Setiap pagi sebelum rumah sakit benar-benar sibuk, Dimas sudah datang lebih dulu. Ia membersihkan area parkir dengan teliti. Ia merapikan rambu-rambu parkir. Ia memastikan jalur kendaraan lancar. Lalu ia tersenyum kepada siapa saja yang lewat. "Selamat pagi, dokter." "Selamat pagi, Bu. Semoga sehat selalu." Sapaan itu sudah menjadi kebiasaannya. Tidak sedikit orang yang merasa senang melihat pemuda itu. Keramahannya membuat hati terasa hangat. Pagi itu, seorang petugas keamanan rumah sakit menghampiri. "Wah, Mas Dimas sudah datang lagi?" Dimas tersenyum. "Kalau saya terlambat, nanti siapa yang bantu mengatur parkir buat Bapak?" Petugas itu tertawa kecil. Mas Dimas ini memang baik. Dimas hanya tersenyum. Ia tidak pernah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Baginya semua manusia sama. Yang membedakan hanyalah bagaimana mereka memperlakukan sesama. Tak lama kemudian, sebuah mobil putih memasuki area parkir. Mobil itu berhenti di dekat pintu masuk rumah sakit. Seorang wanita muda turun dari dalam mobil. Rambutnya hitam panjang. Wajahnya cantik dan bersih. Seragam dokter putih yang dikenakannya terlihat rapi dan elegan. Namanya Sari. Salah satu dokter muda yang cukup terkenal di rumah sakit tersebut. Banyak pasien menyukainya karena ramah. Banyak rekan kerja mengaguminya karena cerdas. Namun tidak banyak yang tahu bahwa Sari memiliki satu kelemahan besar. Ia sangat memandang status sosial. Baginya kesuksesan adalah segalanya. Ia percaya bahwa pasangan hidup harus memiliki kedudukan tinggi, penghasilan besar, dan masa depan yang jelas. Karena itulah ketika melihat seseorang dari kalangan sederhana, seringkali tanpa sadar ia memandang rendah orang tersebut. Saat berjalan menuju pintu rumah sakit, Sari melihat Dimas yang sedang membereskan rambu parkir. Dimas segera tersenyum. "Selamat pagi, Dokter Sari." Sari menoleh sekilas. "Pagi." Jawabannya singkat. Tidak dingin, namun juga tidak hangat. Dimas sudah terbiasa. Selama hampir setahun bekerja di sana, ia mengenal banyak dokter. Tetapi entah mengapa hanya Sari yang selalu membuat hatinya berdebar. Awalnya Dimas sendiri tidak mengerti. Mungkin karena Sari sering membantu pasien miskin. Mungkin karena senyum wanita itu ketika sedang bersama anak-anak pasien. Atau mungkin karena sejak pertama kali melihatnya, hati Dimas sudah merasa berbeda. Perasaan itu tumbuh perlahan, tanpa paksaan, tanpa harapan berlebihan. Ia hanya senang bisa melihat Sari setiap hari. Beberapa kali Dimas bahkan membantu wanita itu secara diam-diam. Ketika Sari lupa membawa payung saat hujan deras, Dimas meminjamkan payung miliknya. Ketika Sari kelelahan karena harus berjaga semalaman, Dimas mengantarkan teh hangat tanpa diminta. Ketika ban mobil Sari bocor, Dimas membantu menggantinya meski tangannya kotor oleh oli. Namun semua itu dianggap biasa oleh Sari. Baginya Dimas hanyalah tukang parkir yang kebetulan baik. Tidak lebih. Pagi itu, seorang anak kecil berlari keluar dari area rumah sakit. Usianya sekitar 7 tahun. Wajahnya pucat. Ia baru selesai menjalani pemeriksaan. Anak itu berhenti di dekat Dimas. Matanya tertuju pada sekotak kue yang terlihat di tangan seorang pengunjung. Namun ia hanya menatap tanpa berkata apa-apa. Dimas tersenyum. "Kamu lapar?" Anak itu mengangguk pelan.
Tapi aku tidak punya uang, Mas. Dimas merogoh sakunya dan memberikan selembar uang. Ini buat beli makan. Anak itu langsung berbinar. Benarkah? Iya. Anak itu menerima uang tersebut dengan wajah bahagia. Dari kejauhan Sari melihat kejadian itu. Entah mengapa ia sedikit terkejut. Bukan karena pemberian uang itu, tetapi karena Dimas melakukannya tanpa berpikir dua kali. Seolah membantu orang lain adalah sesuatu yang alami baginya. Tak lama kemudian ibu anak itu datang. Ia terkejut melihat anaknya sedang memegang uang. Saya belum bayar itu. Dimas tersenyum. Tidak perlu, Bu. Wanita itu berkaca-kaca. Terima kasih. Dimas mengangguk. Saya hanya berharap anaknya cepat sembuh. Sari memperhatikan semuanya. Untuk sesaat hatinya tersentuh. Namun ia segera menghilangkan perasaan itu. Bagaimanapun juga, menurutnya kebaikan saja tidak cukup untuk membangun masa depan. Hari-hari terus berlalu. Hubungan Dimas dan Sari tetap sama. Dimas selalu bersikap baik. Sari tetap menjaga jarak. Sampai suatu sore, sebuah kejadian kecil mulai mengubah arah kehidupan mereka. Saat jam kerja hampir selesai, hujan turun sangat deras. Para pegawai rumah sakit berlarian mencari tempat berteduh. Sari berdiri di dekat pintu sambil memandangi hujan. Ia lupa membawa payung. Mobilnya berada cukup jauh di area parkir. Dimas memperhatikannya dari kejauhan. Tanpa banyak bicara, ia membawa sebuah payung besar. Dokter, pakai ini saja. Sari menoleh. Kamu bagaimana? Saya bisa menunggu hujan reda. Sari ragu, namun akhirnya menerima payung tersebut. Terima kasih. Untuk pertama kalinya hari itu, senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum yang membuat Dimas terdiam beberapa detik. Jantungnya berdetak lebih cepat. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan pintu rumah sakit. Mobil itu terlihat sangat mahal. Pintunya terbuka perlahan. Seorang pria muda keluar dari dalamnya. Tubuhnya tinggi, wajahnya tampan. Jas yang dikenakannya terlihat mahal. Beberapa dokter yang berada di sekitar pintu langsung menoleh. Dokter Randy, dokter baru itu. Katanya lulusan luar negeri. Bisikan mulai terdengar. Pria itu tersenyum percaya diri. Ia berjalan menuju area rumah sakit dengan langkah tenang. Ketika melihat Sari berdiri di dekat pintu, matanya langsung tertuju pada wanita itu. Halo, sapanya ramah. Sari tampak sedikit terkejut. Halo, aku Randy. Sari, mereka saling berjabat tangan. Percakapan sederhana itu berlangsung singkat. Tetapi tanpa disadari seseorang sedang memperhatikan dari balik pos parkirnya. Dimas. Ia melihat cara Randy berbicara. Cara Sari tersenyum. Cara mata mereka saling menatap. Entah mengapa ada perasaan aneh yang muncul dalam hatinya. Perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, setelah semua kendaraan pergi, Dimas duduk sendirian di bangku dekat pos parkir. Langit sudah gelap. Lampu rumah sakit menyala terang. Suara ambulans terdengar sesekali. Dimas menghela napas panjang. Ia tidak iri pada kekayaan orang lain. Tidak juga pada jabatan seseorang. Namun untuk pertama kalinya ia merasa ada jarak yang sangat jauh antara dirinya dan Sari. Jarak yang tidak bisa diukur dengan langkah kaki, melainkan oleh status dan pandangan manusia. Di sisi lain, di dalam rumah sakit, Sari masih memikirkan dokter baru bernama Randy. Pria itu tampak sukses, berpendidikan tinggi, berasal dari keluarga berada. Sosok seperti itulah yang selama ini ia bayangkan sebagai pasangan ideal. Sementara tanpa disadari di luar pagar rumah sakit ada seseorang yang selama ini diam-diam menjaga dan memperhatikannya dengan tulus. Seseorang yang tidak pernah meminta balasan. Seseorang yang menyimpan rahasia besar yang tidak diketahui siapapun. Rahasia yang suatu hari nanti akan mengubah kehidupan semua orang yang mengenalnya. Malam semakin larut. Angin berhembus pelan melewati area parkir. Dimas berdiri lalu merapikan rompinya. Sorot matanya tetap tenang. Seolah ia sudah terbiasa menghadapi apapun yang diberikan kehidupan. Namun jauh di dalam hatinya, sebuah ujian besar perlahan mulai mendekat. Dan ujian itu bernama Sari. Pagi berikutnya, suasana rumah sakit kembali sibuk seperti biasa. Ambulans datang silih berganti. Para perawat bergegas menuju ruang perawatan. Keluarga pasien memenuhi kursi-kursi tunggu dengan berbagai macam harapan dan kecemasan. Di area parkir, Dimas sudah berdiri di tempatnya. Rompi oranye terlihat rapi. Seperti biasa, ia melayani pengunjung dengan senyum yang tidak pernah berubah.
Namun pagi itu pikirannya tidak setenang biasanya. Entah mengapa wajah Randy terus muncul di benaknya. Pria muda yang baru datang ke rumah sakit itu memang berbeda dari kebanyakan dokter lainnya. Bukan hanya karena penampilannya yang mewah, tetapi juga karena kehadirannya langsung menarik perhatian banyak orang. Dimas menghela napas pelan lalu kembali fokus mengatur parkir. Tak jauh dari sana, sebuah mobil hitam mengkilap memasuki area parkir. Mobil itu berhenti tepat di depan lobi utama. Beberapa pegawai langsung menoleh. Randy turun dari dalam mobil dengan langkah santai. Jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangannya. Sepatu kulit yang dikenakannya tampak mengilap. Penampilannya benar-benar sempurna. Beberapa perawat bahkan terlihat kagum. Katanya keluarganya punya klinik sendiri. Ayahnya pengusaha besar. Pantas saja hidupnya kelihatan mewah. Bisik-bisik itu terdengar di berbagai sudut. Randy tampaknya sudah terbiasa menjadi pusat perhatian. Ia hanya tersenyum tipis, kemudian berjalan masuk rumah sakit. Di saat yang sama, Sari baru saja tiba. Saat melihat Randy dari kejauhan, ia tidak bisa memungkiri bahwa pria itu memang sangat menarik. Randy melihat Sari lalu menghampiri. "Selamat pagi, Dokter Sari." Sari tersenyum. "Pagi, bagaimana tugas kemarin?" "Lumayan melelahkan." Randy tertawa kecil. "Kalau begitu nanti saya traktir kopi." Sari sedikit terkejut namun wajahnya tampak senang. "Boleh juga." Percakapan sederhana itu ternyata menjadi awal kedekatan mereka. Hari-hari berikutnya, Randy semakin sering mendekati Sari. Ia mengajaknya makan siang di restoran mewah. Mengantarnya pulang dengan mobil mewahnya. Bahkan sesekali mengirimkan hadiah kecil yang membuat rekan-rekan kerja Sari iri. Perlahan-lahan perhatian Sari mulai tersita. Ia semakin sering memikirkan Randy. Semakin sering menunggu pesan darinya. Semakin sering membandingkan pria itu dengan orang-orang lain di sekitarnya. Termasuk Dimas. Suatu siang, ketika jam istirahat tiba, Sari berjalan keluar menuju area parkir. Dimas yang sedang mengatur kendaraan langsung menghampirinya. "Dokter Sari." Sari menoleh. "Oh, ada apa? Saya lihat dokter belum makan dari tadi pagi." Sari tampak sedikit heran. Dimas lalu mengambil sebuah kotak makanan sederhana. "Saya tadi beli nasi untuk makan siang. Kebetulan ada lebih satu. Kalau dokter mau." Sari menatap kotak makanan itu. Belum sempat ia menjawab, sebuah suara terdengar dari belakang. "Sari." Randy datang sambil membawa 2 gelas kopi mahal. Pria itu tersenyum lebar. "Saya cari kemana-mana. Ternyata ada di sini." Pandangan Randy lalu jatuh ke arah kotak makanan di tangan Dimas. Ekspresinya berubah sedikit namun hanya sesaat. "Oh, sedang beli makan siang." Sari tersenyum. "Iya." Randy mengangkat 2 gelas kopi yang dibawanya. "Kebetulan saya juga bawa makan siang untuk kita." Sari langsung terlihat senang. "Wah, terima kasih." Tanpa sadar ia melupakan kotak makanan yang masih dipegang Dimas. Dimas hanya tersenyum meski hatinya terasa sedikit berat. "Kalau begitu saya kembali kerja dulu." Sari mengangguk singkat. "Iya." Dimas berbalik pergi. Sementara Randy dan Sari berjalan menuju kantin khusus dokter. Langkah mereka semakin menjauh. Untuk pertama kalinya Dimas merasa dirinya benar-benar berada di dunia yang berbeda. Hari demi hari berlalu. Kedekatan Randy dan Sari semakin terlihat jelas. Banyak orang mulai menganggap mereka pasangan. Bahkan beberapa rekan kerja sudah terang-terangan menggoda mereka. Sari tidak membantah. Sebaliknya ia terlihat menikmati perhatian tersebut. Baginya Randy adalah gambaran pria ideal yang selama ini ia cari. Mapan, tampan, terpelajar, dan berasal dari keluarga terpandang. Sementara itu Dimas tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia tetap mengatur parkir, tetap membantu orang-orang, tetap tersenyum. Meski tidak banyak yang tahu bahwa setiap kali melihat Sari bersama Randy, ada rasa perih yang perlahan tumbuh di dalam hatinya. Suatu sore, seorang nenek tua datang ke area parkir. Wajahnya terlihat cemas. "Tolong, Nak, ada apa, Nek? Cucu saya belum makan sejak pagi." Dimas langsung mengeluarkan uang dari sakunya. "Nek, ini buat beli makan." Nenek itu terkejut. "Saya belum punya uang untuk membayar." "Tidak apa-apa." Mata nenek itu langsung berkaca-kaca. "Semoga Allah membalas kebaikanmu." Dimas hanya tersenyum. Yang penting cucunya cepat sembuh. Kejadian itu kembali dilihat oleh Sari dari kejauhan. Untuk beberapa detik, ia memperhatikan Dimas. Ada sesuatu yang membuatnya heran. Pria itu tidak pernah terlihat marah, tidak pernah terlihat mengeluh.
Padahal hidupnya jauh lebih sulit dibanding kebanyakan orang. Namun sebelum pikirannya berkembang lebih jauh, Randy datang menghampiri Sari. Sari langsung menoleh. Iya, malam ini ada acara makan malam dengan beberapa kolega saya. Mau ikut? Tentu saja Sari tidak menolak. Malam itu mereka pergi bersama. Restoran mewah, lampu-lampu indah, makanan mahal. Semuanya terasa seperti mimpi bagi Sari. Randy juga pandai berbicara. Ia selalu tahu cara membuat orang terkesan. Ia bercerita tentang investasi, tentang bisnis keluarganya, tentang rumah-rumah mewah yang dimiliki keluarganya. Sari mendengarkan dengan kagum. Semakin lama, ia semakin yakin bahwa Randy adalah pilihan terbaik. Sementara di sisi lain kota, Dimas sedang duduk sendirian di rumah kontrakan sederhana yang ia tempati selama masa penyamarannya. Rumah itu jauh dari kesan mewah. Hanya bangunan kecil dengan halaman sederhana. Di atas meja terdapat beberapa dokumen penting yang tidak pernah dilihat orang lain. Malam itu, sebuah telepon berdering. Dimas menjawabnya. Selamat malam. Suara di seberang terdengar tegas. Laporan perkembangan sudah kami terima. Dimas menatap keluar jendela. Baik, kami menunggu instruksi berikutnya. Belum saatnya? Siap. Telepon ditutup. Tak ada yang tahu bahwa percakapan singkat itu bukan percakapan biasa. Bukan percakapan seorang tukang parkir. Melainkan percakapan yang melibatkan operasi penting yang sedang berlangsung secara diam-diam. Dimas kemudian menyimpan teleponnya. Wajahnya kembali tenang. Namun pikirannya kembali terarah kepada satu nama. Sari. Pria itu tersenyum pahit. Ia sudah menjalani banyak tugas berat sepanjang hidupnya. Menghadapi berbagai situasi berbahaya. Mengambil keputusan besar yang menyangkut banyak orang. Namun menghadapi perasaan sendiri ternyata jauh lebih sulit. Keesokan harinya, sebuah kejadian mulai memperjelas arah hubungan Sari dan Randy. Saat jam pulang kerja tiba, Randy datang membawa buket bunga besar. Banyak orang melihatnya. Beberapa perawat langsung bersorak kecil. Wah, romantis sekali. Sari beruntung. Randy menyerahkan bunga itu kepada Sari. Saya harap kamu suka. Sari tersenyum lebar. Tentu saja semua orang memperhatikan mereka. Termasuk Dimas yang sedang berdiri di dekat pos parkirnya. Buket bunga itu terasa seperti tanda yang sangat jelas. Sari semakin dekat dengan dunia yang selama ini ia impikan. Dan semakin jauh dari seseorang yang selama ini tulus memperhatikannya. Namun di balik senyum Randy yang tampak sempurna, ada sesuatu yang belum diketahui siapapun. Sesuatu yang perlahan mulai menunggu waktu untuk terbuka. Sementara itu, tanpa disadari Sari, langkahnya menuju kebahagiaan justru sedang membawanya semakin dekat pada penyesalan terbesar dalam hidupnya. Beberapa minggu berlalu sejak Randy mulai dekat dengan Sari. Hubungan mereka semakin sering menjadi bahan pembicaraan di rumah sakit. Hampir setiap hari Randy datang menjemput Sari. Kadang saat jam makan siang. Kadang setelah jam kerja selesai. Mobil mewahnya yang terparkir di depan rumah sakit sudah menjadi pemandangan biasa. Para pegawai rumah sakit sering tersenyum saat melihat mereka berjalan berdampingan. Banyak yang menganggap keduanya akan segera menjadi pasangan resmi. Sementara itu Dimas tetap menjalani kesehariannya seperti biasa. Ia tetap datang paling pagi. Tetap mengatur parkir dengan teliti. Tetap membantu siapa saja yang membutuhkan. Namun ada satu hal yang mulai berubah. Ia semakin sering memandang Sari dari kejauhan. Bukan karena ingin mengganggu. Melainkan karena hatinya belum mampu melepaskan perasaan yang selama ini ia simpan. Selama berbulan-bulan ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa perasaan itu akan hilang. Tetapi setiap kali melihat senyum Sari, harapan kecil itu kembali muncul. Harapan yang semakin lama justru semakin menyakitkan. Pagi itu langit terlihat cerah. Aktivitas rumah sakit berlangsung seperti biasa. Dimas sedang membereskan rambu parkir ketika seorang perawat menghampirinya. Mas Dimas. Iya. Bu, Mas ini sebenarnya belum menikah ya? Dimas tertawa kecil. Belum. Perawat itu ikut tersenyum. Heran saya orang sebaik Mas kok masih sendiri. Dimas hanya mengangkat bahu. Mungkin belum waktunya. Perawat itu kemudian menatap ke arah Sari yang sedang berjalan menuju gedung utama. Saya kira Mas suka sama Dokter Sari. Tangan Dimas berhenti sesaat. Kemudian ia tersenyum tipis. Kelihatannya, perawat itu tertawa. Semua orang juga tahu. Dimas hanya diam. Untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa perasaannya ternyata begitu mudah dibaca orang lain. Siang harinya, suasana rumah sakit sedikit lebih sepi. Sebagian besar dokter sedang berada di ruang rapat.
Sari baru saja keluar dari gedung utama. Ia berjalan menuju area taman dekat pintu parkir. Saat itulah Dimas melihat kesempatan untuk berbicara. Jantungnya berdetak lebih cepat. Bahkan jauh lebih cepat daripada ketika menghadapi berbagai situasi berat dalam tugasnya. Ia menarik napas panjang lalu melangkah mendekati Sari. "Dokter Sari." Sari menoleh. "Oh, Dimas. Ada waktu sebentar." Sari terlihat sedikit heran. "Tentang apa? Kalau tidak keberatan." Sari melihat jam tangannya. "Baiklah, sebentar saja." Mereka berjalan menuju area yang agak sepi di dekat taman rumah sakit. Angin siang berhembus pelan. Daun-daun pohon bergerak perlahan. Untuk beberapa detik suasana terasa sunyi. Dimas tampak berusaha menyusun kata-kata. Sementara Sari menunggu dengan penasaran. "Ada yang ingin saya sampaikan sejak lama." Sari mulai memahami arah pembicaraan itu. Ekspresinya perlahan berubah. Dimas menatapnya dengan tulus. "Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Saya juga tahu hidup kita berbeda. Tapi saya ingin jujur." Sari mulai merasa tidak nyaman. Dimas melanjutkan. "Sejak pertama kali mengenal dokter, saya menyimpan rasa hormat yang besar. Saya kagum pada dokter. Saya suka melihat bagaimana dokter memperlakukan pasien. Saya suka melihat semangat dokter membantu orang lain." Sari menunduk sesaat. Ia tidak menyangka Dimas akan benar-benar mengungkapkan isi hatinya. "Saya menyukai dokter." Kalimat itu akhirnya keluar. Sederhana, jujur, dan tulus. Untuk beberapa detik suasana menjadi sangat hening. Dimas menunggu jawaban. Sementara Sari terlihat bingung. Andai saja saat itu mereka hanya berdua, mungkin semuanya akan berbeda. Namun takdir berkata lain. Pada saat yang sama, Randy baru saja keluar dari gedung rumah sakit. Beberapa dokter dan perawat juga sedang berjalan menuju area taman. Tanpa sengaja mereka melihat Dimas dan Sari sedang berbicara. Randy ikut menghampiri. "Ada apa ini?" Sari tampak gugup. Dimas menoleh. Randy berdiri beberapa meter dari mereka. Beberapa pegawai rumah sakit mulai memperhatikan situasi yang awalnya pribadi berubah menjadi tontonan banyak orang. Sari merasa tidak nyaman. Ia tidak ingin menjadi bahan pembicaraan. Terlebih di depan Randy. Perasaan malu mulai menguasainya. Dan disitulah semuanya berubah. Dimas masih berdiri dengan harapan kecil di dalam hatinya. Namun Sari justru mengambil langkah yang tidak pernah ia bayangkan. Ia tersenyum tipis lalu berkata dengan suara cukup jelas. "Dimas, iya, kamu orang baik." Kalimat itu membuat harapan Dimas sedikit tumbuh. Tetapi hanya sesaat. Karena kalimat berikutnya terasa seperti pisau yang menusuk perlahan. "Tapi kita tidak cocok." Wajah Dimas tetap tenang. Meski hatinya mulai terasa berat. Sari melanjutkan. "Aku menghargai perasaanmu. Tapi aku punya impian. Aku punya masa depan yang harus aku pikirkan." Orang-orang mulai memperhatikan. Beberapa bahkan berhenti berjalan. Dan tanpa sadar Sari mengucapkan kalimat yang kelak akan terus menghantuinya sepanjang hidup. "Aku lebih memilih dokter muda Randy daripada kamu." Suasana langsung sunyi. Sari belum berhenti. "Kamu itu hanya tukang parkir. Berani-beraninya mencintai dokter. Apa tak punya malu?" Kalimat itu terdengar jelas. Sangat jelas. Beberapa orang saling berpandangan. Ada yang terkejut. Ada yang tidak nyaman mendengarnya. Bahkan Randy sendiri tampak sedikit terkejut. Namun Sari yang sudah terlanjur dikuasai gengsi terus berbicara. "Kamu baik. Tapi kebaikan saja tidak cukup. Aku ingin seseorang yang setara denganku." Dimas tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri diam. Wajahnya tetap tenang. Namun jauh di dalam dadanya, rasa sakit itu mulai menyebar. Bukan karena ditolak, melainkan karena cara penolakan itu dilakukan. Di depan banyak orang dengan kata-kata yang merendahkan pekerjaannya. Beberapa detik berlalu. Lalu Dimas tersenyum kecil. Senyum yang justru membuat suasana terasa semakin menyedihkan. "Terima kasih karena sudah jujur." Hanya itu yang ia katakan. Tidak ada kemarahan. Tidak ada pembelaan diri. Tidak ada dendam. Ia hanya mengangguk pelan. Kemudian berbalik meninggalkan tempat itu. Orang-orang memberi jalan. Tak seorang pun berbicara. Mereka hanya memperhatikan langkah Dimas yang semakin menjauh menuju pos parkirnya. Sari menatap punggung pria itu. Entah mengapa untuk sesaat muncul perasaan tidak nyaman dalam hatinya. Namun ia segera mengabaikannya. Randy kemudian mendekat. "Kamu tidak perlu terlalu keras." Sari tersenyum tipis. "Mungkin lebih baik begini." Randy tidak menjawab.
Sementara itu Dimas kembali ke pos parkirnya. Ia mulai membereskan beberapa barang. Tangannya tetap tenang. Tetapi sorot matanya berbeda. Lebih dalam. Lebih sunyi. Seorang petugas keamanan yang selama ini mengenalnya menghampiri. "Mas Dimas." Dimas menoleh. "Bapak dengar semuanya ya?" Petugas itu menghela napas. "Saya ikut sedih." Dimas tersenyum. "Tidak apa-apa. Tapi Mas, apa benar begitu?" Petugas itu bingung. "Apa maksudnya?" Dimas menatap keramaian rumah sakit. Setiap orang berhak memilih jalan hidupnya. Petugas itu terdiam. Tidak tahu harus berkata apa. Sore mulai menjelang. Matahari perlahan turun di balik gedung-gedung tinggi. Sementara Sari dan Randy terlihat meninggalkan rumah sakit bersama. Mereka tertawa di dekat mobil mewah itu. Beberapa rekan kerja ikut tersenyum melihat mereka. Namun tak jauh dari sana Dimas berdiri sendirian di samping pos parkirnya. Untuk pertama kalinya sejak lama ia merasa lelah. Bukan karena bekerja. Bukan karena panas matahari. Melainkan karena harapan yang selama ini ia simpan akhirnya benar-benar runtuh. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa pemuda yang baru saja dipermalukan di depan area parkir itu bukanlah pemuda biasa. Tidak ada yang tahu bahwa beberapa pasang mata diam-diam memperhatikan setiap langkahnya. Dan tidak ada yang tahu bahwa malam nanti sebuah pertemuan rahasia akan berlangsung. Pertemuan yang perlahan mulai membuka tabir identitas asli Dimas. Rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik rompi oranye tukang parkir itu, akhirnya mulai bergerak menuju titik terbongkarnya. Malam setelah penolakan itu terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu rumah sakit masih menyala terang. Suara kendaraan masih terdengar dari kejauhan. Namun di dalam hati Dimas semuanya terasa sunyi. Setelah membereskan pos parkirnya, ia berjalan perlahan meninggalkan area rumah sakit. Langkahnya tetap tenang. Wajahnya tetap seperti biasa. Tidak ada yang bisa melihat luka yang sedang ia simpan. Beberapa orang yang mengenalnya sempat menyapa. Namun Dimas hanya membalas dengan senyum tipis. Ia tidak ingin siapapun mengkhawatirkannya. Tidak ingin siapapun mengetahui apa yang sedang dirasakannya. Malam semakin larut ketika ia tiba di rumah kontrakan sederhana yang selama ini ditempatinya. Rumah itu berada di pinggiran kota. Bangunannya tidak besar. Halamannya sederhana. Dari luar rumah itu terlihat seperti rumah biasa milik rakyat kecil. Namun begitu Dimas masuk ke dalam, suasana yang berbeda mulai terlihat. Sebuah ruangan khusus berada di bagian belakang rumah. Pintu ruangan itu selalu terkunci. Tak seorang pun di sekitar lingkungan pernah masuk ke sana. Dimas membuka pintu tersebut. Di dalam ruangan terdapat beberapa layar monitor. Peta wilayah. Dokumen-dokumen penting. Berbagai laporan yang tersusun rapi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan seorang tukang parkir. Semua terlihat seperti pusat koordinasi sebuah operasi besar. Belum lama Dimas duduk, terdengar suara kendaraan berhenti di depan rumah. Beberapa saat kemudian seseorang mengetuk pintu. Tok tok tok. Dimas berdiri lalu membuka pintu. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun berdiri tegak di depan rumah. Begitu melihat Dimas, pria itu langsung memberikan salam hormat dengan sangat disiplin. "Selamat malam, Komandan." Dimas segera mengangkat tangannya. "Turunkan tanganmu." "Maaf, Komandan. Sudah berapa kali saya bilang jangan lakukan itu di sini?" Pria tersebut mengangguk. "Siap." Dimas mempersilakan pria itu masuk. Mereka berjalan menuju ruangan belakang. Begitu pintu tertutup, ekspresi keduanya langsung berubah serius. Laporan terbaru. Pria itu menyerahkan sebuah map. Dimas membuka dokumen tersebut. Matanya membaca setiap halaman dengan cepat. "Lanjutkan pemantauan." "Siap." "Kita belum bisa bergerak." "Siap." Percakapan mereka berlangsung singkat. Namun dari cara keduanya berbicara, jelas bahwa hubungan mereka bukan hubungan biasa. Pria itu memandang Dimas penuh hormat. Seolah sedang berbicara kepada seseorang yang memiliki kedudukan sangat tinggi. Beberapa menit kemudian pria tersebut berpamitan. Sebelum keluar ia sempat berhenti. "Komandan, ada apa?" Pria itu terlihat ragu. "Saya dengar tentang kejadian siang tadi." Dimas terdiam. "Tidak perlu dibahas. Tapi kami semua." Dimas tersenyum kecil. "Operasi ini jauh lebih penting daripada urusan pribadi saya." Pria itu langsung menundukkan kepala. "Siap." Tak lama kemudian kendaraan itu pergi meninggalkan rumah. Dimas kembali duduk sendirian. Matanya memandang foto lama yang berada di atas meja. Foto dirinya bersama sejumlah prajurit. Foto yang tidak pernah diperlihatkan kepada siapapun.
Ia menghela napas panjang. Kemudian menyimpan foto itu kembali ke dalam laci. Keesokan harinya rumah sakit kembali ramai. Namun sejak kejadian kemarin suasana terasa sedikit berbeda. Banyak pegawai yang mengetahui penolakan Sari terhadap Dimas. Meski tidak ada yang membicarakannya secara terang-terangan, beberapa orang masih merasa tidak enak. Terutama karena cara Sari mengatakannya. Saat Dimas tiba di pos parkir pagi itu, beberapa pengunjung langsung menghampiri. "Mas Dimas seperti biasa. Tambahkan minumnya ya." Dimas tetap melayani mereka dengan ramah. Seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan senyumnya masih sama. Hal itulah yang membuat banyak orang semakin menghormatinya. Sementara itu Sari sedang berjalan menuju gedung utama. Ketika melewati area parkir, tanpa sadar matanya mencari sosok Dimas. Dan ia menemukannya. Pria itu sedang membantu seorang ibu tua membawa tas besar. Mereka terlihat tersenyum bersama. Tidak ada tanda-tanda kesedihan. Tidak ada tanda-tanda kemarahan. Entah mengapa hal itu membuat Sari merasa sedikit aneh. Ia sempat berpikir Dimas akan menjauhinya atau mungkin menunjukkan sikap kecewa. Tetapi tidak. Pria itu tetap sama seperti sebelumnya. Hari terus berjalan. Menjelang siang sebuah kejadian menarik perhatian banyak orang. Seorang pasien lanjut usia baru saja keluar dari rumah sakit. Keluarganya terlihat kebingungan. Mereka harus membawa pasien itu pulang, tetapi kendaraan yang dijanjikan tidak kunjung datang. Sang nenek terlihat sangat lemah. Cuaca siang itu juga sangat panas. Beberapa orang hanya melihat dari kejauhan. Namun tidak dengan Dimas. Ia segera menghampiri. "Ada yang bisa saya bantu?" Keluarga pasien menjelaskan keadaan mereka. Tanpa berpikir panjang Dimas langsung membantu mengangkat barang-barang pasien. Membantu mencarikan kendaraan. Bahkan menemani mereka menunggu hampir 1 jam. Ketika kendaraan akhirnya datang, keluarga pasien berkali-kali mengucapkan terima kasih. Mata mereka bahkan terlihat berkaca-kaca. Salah seorang anggota keluarga berkata pelan, "Mas, ini orang baik sekali." Dimas hanya tersenyum. "Saya hanya membantu sedikit." Kejadian itu kembali dilihat Sari dari kejauhan. Dan sekali lagi ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Dimas memang berbeda. Banyak orang mengaku baik. Tetapi sedikit yang benar-benar melakukannya tanpa pamrih. Sore harinya Randy datang menjemput Sari. Mobil hitam mewah itu kembali berhenti di depan rumah sakit. Beberapa pegawai langsung menoleh. Randy keluar sambil tersenyum. "Sudah selesai." "Iya, mari." Mereka berjalan menuju mobil. Saat itulah sebuah mobil dinas berwarna gelap melintas perlahan di depan area parkir. Mobil tersebut terlihat resmi. Kacanya gelap. Plat nomornya berbeda dari kendaraan biasa. Anehnya, begitu mobil itu melintas di dekat pos parkir Dimas, kendaraan tersebut melambat. Seorang pria yang duduk di dalamnya sempat menoleh. Lalu memberikan anggukan hormat yang sangat singkat. Begitu singkat hingga hampir tidak terlihat. Dimas membalas dengan anggukan kecil. Lalu kembali mengatur parkir. Tidak ada yang menyadari kejadian itu. Kecuali satu orang. Sari. Wanita itu kebetulan melihat semuanya. Ia mengernyitkan dahi. "Aneh." Randy menoleh. "Apa itu tadi?" "Itu apa?" "Mobil dinas itu." Randy melihat ke arah jalan. Mobil tersebut sudah pergi. "Mungkin kenalan." Sari tidak menjawab. Namun rasa penasaran mulai muncul. Karena bukan kali pertama ia melihat hal aneh terjadi pada Dimas. Beberapa minggu terakhir ia sering melihat orang-orang tertentu menghormati pria itu. Orang-orang yang tidak terlihat seperti pengunjung biasa. Tetapi setiap kali mencoba memikirkannya lebih jauh, ia selalu menganggap dirinya berlebihan. Bagaimana mungkin seorang tukang parkir memiliki hubungan dengan orang-orang penting? Malam itu Sari pulang bersama Randy. Sepanjang perjalanan Randy lebih banyak berbicara tentang dirinya sendiri. Tentang proyek baru, tentang investasi, tentang keluarga besarnya. Biasanya Sari senang mendengarnya. Namun malam itu pikirannya justru melayang ke tempat lain. Ke area parkir rumah sakit. Ke sosok pria sederhana yang baru saja ia tolak beberapa hari lalu. Sementara itu di tempat berbeda Dimas kembali menerima laporan penting. Salah satu operasi yang selama ini dijalankannya mulai menunjukkan perkembangan besar. Beberapa nama penting mulai terungkap. Beberapa bukti mulai terkumpul. Dan semuanya mengarah pada sebuah jaringan yang jauh lebih besar dari dugaan awal. Dimas menutup berkas yang baru dibacanya. Wajahnya terlihat serius. Sudah berbulan-bulan ia menjalani penyamaran. Dan perlahan semua kerja keras itu mulai membuahkan hasil.
Namun di tengah fokusnya pada tugas besar tersebut, satu hal yang tidak pernah benar-benar bisa ia lupakan adalah sosok Sari. Wanita yang telah memilih orang lain. Wanita yang telah meremahkannya di depan banyak orang. Dan wanita yang tanpa sadar mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat besar sedang disembunyikan oleh pria tukang parkir itu. Sesuatu yang sebentar lagi akan mulai terlihat sedikit demi sedikit. Pagi itu suasana rumah sakit terlihat lebih sibuk dari biasanya. Sejak subuh ambulans datang silih berganti membawa pasien dari berbagai daerah. Lorong-lorong rumah sakit dipenuhi langkah cepat para perawat dan dokter yang sedang menjalankan tugas mereka. Di area parkir, Dimas kembali menjalani rutinitasnya. Rompi oranye sudah terpasang rapi. Ia menyapa setiap pengunjung yang datang dengan senyum hangat. Beberapa petugas keamanan yang baru selesai pergantian shift langsung menghampirinya. Mas Dimas seperti biasa. Iya, Pak. Dimas tersenyum sambil membantu mengarahkan kendaraan. Meski beberapa hari terakhir banyak hal terjadi dalam hidupnya, tidak ada perubahan dalam sikapnya. Ia tetap ramah, tetap tenang, tetap memperlakukan semua orang dengan hormat. Bahkan kepada Sari sekalipun. Tak jauh dari sana, Sari baru saja turun dari mobilnya. Ia berjalan menuju gedung rumah sakit sambil memegang beberapa berkas pasien. Namun langkahnya melambat ketika tanpa sengaja melihat Dimas. Pria itu sedang membantu seorang bapak tua yang kesulitan membawa tas besar. Dengan santai Dimas mengangkat tas tersebut dan mengantarkannya hingga ke area pendaftaran. Senyumnya terlihat tulus. Bukan senyum yang dibuat-buat. Sari memperhatikan selama beberapa detik lalu kembali berjalan. Entah mengapa akhir-akhir ini ia semakin sering memperhatikan Dimas. Padahal sebelumnya ia hampir tidak pernah memikirkannya. Mungkin karena rasa bersalah. Mungkin karena rasa penasaran. Atau mungkin karena ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logikanya. Namun ia segera mengusir pikiran itu. Bagaimanapun juga hidupnya sedang berjalan baik. Randy semakin dekat dengannya. Banyak orang menganggap mereka pasangan yang sempurna. Dan Sari sendiri mulai membayangkan masa depan bersama dokter muda tersebut. Saat memasuki ruang dokter, beberapa rekannya langsung tersenyum. Wah, Dokter Sari, ada apa? Kemarin malam makan malam lagi dengan dokter Randy-nya. Beberapa dokter lain ikut tertawa. Sari tersenyum malu. Hanya makan biasa. Sudahlah, semua orang tahu kalian cocok. Sari tidak membantah. Sebagian hatinya bahkan merasa bangga mendengar ucapan itu. Karena sejak kecil ia memang memiliki impian sederhana. Menjadi dokter sukses. Menikah dengan pria sukses. Hidup berkecukupan. Randy tampak memenuhi semua kriteria tersebut. Pagi berganti siang. Aktivitas rumah sakit terus berjalan. Menjelang jam makan siang, Randy datang menghampiri ruang kerja Sari. Pria itu membawa 2 kotak makanan mahal dari restoran terkenal. Sari, oh, ayo makan. Sari tersenyum. Mereka lalu menuju ruang istirahat dokter. Seperti biasa Randy mulai bercerita panjang tentang dirinya. Tentang investasi baru. Tentang kenalannya yang merupakan pejabat. Tentang proyek bisnis keluarganya. Awalnya Sari selalu terkesan. Namun akhir-akhir ini ia mulai menyadari sesuatu. Randy hampir selalu berbicara tentang dirinya sendiri. Jarang bertanya tentang orang lain. Jarang mendengarkan. Bahkan ketika Sari bercerita tentang pasien yang sedang ia tangani, Randy terlihat kurang tertarik. Pasien itu akhirnya berhasil diselamatkan. Oh ya, iya. Lalu kamu tahu tidak? Minggu depan ayah saya akan membeli lahan baru. Randy langsung mengganti topik. Sari tersenyum tipis. Meski sedikit kecewa. Sore harinya mereka kembali bertemu. Randy mengajak Sari menghadiri sebuah acara pertemuan sosial di hotel mewah. Tentu saja Sari menerima. Ia mengenakan gaun sederhana namun elegan. Sementara Randy tampil sangat percaya diri dengan jas mahalnya. Acara tersebut dihadiri banyak orang penting. Pengusaha, dokter senior, pemilik perusahaan, berbagai kalangan berada. Selama acara berlangsung Randy tampak menikmati perhatian yang diberikan orang-orang kepadanya. Ia tertawa keras, berbicara panjang, beberapa kali menyebutkan prestasi keluarganya. Pada awalnya Sari merasa bangga berdiri di samping pria itu. Namun perlahan perasaan tersebut mulai berubah. Karena semakin lama Randy semakin menunjukkan sisi dirinya yang berbeda. Ketika seorang pelayan tanpa sengaja menjatuhkan sedikit minuman di meja, Randy langsung mengernyit. Kamu kerja yang benar. Pelayan itu langsung meminta maaf. Namun Randy masih terlihat kesal. Kalau tidak bisa bekerja, lebih baik cari pekerjaan lain.
Pelayan itu menunduk. Wajahnya terlihat malu. Sari yang melihat kejadian tersebut merasa tidak nyaman. Ia tidak pernah melihat Randy seperti itu sebelumnya. Dalam perjalanan pulang Sari mencoba bertanya, "Kamu tadi agak keras pada pelayan itu." Randy tertawa kecil. Kalau orang bekerja tidak profesional ya harus ditegur. Tapi dia sudah minta maaf. Itu bukan alasan. Nada suara Randy terdengar datar. Sari memilih diam. Malam itu untuk pertama kalinya muncul keraguan kecil di dalam hatinya. Namun ia berusaha mengabaikannya. Keesokan harinya di depan area parkir, Dimas sedang membantu seorang anak kecil yang menangis. Anak itu terpisah dari ibunya. Dengan sabar Dimas menenangkan dan menemani anak tersebut sampai sang ibu ditemukan. Ketika ibu anak itu datang sambil menangis lega, Dimas hanya tersenyum. "Sudah aman sekarang." Sang ibu berkali-kali mengucapkan terima kasih. Kejadian itu kembali dilihat Sari. Dan lagi-lagi ia merasa heran. Bagaimana mungkin seseorang bisa terus berbuat baik tanpa mengharapkan apapun? Sementara itu Randy semakin sering menunjukkan sifat aslinya. Semakin hari ia semakin mudah marah. Terutama kepada orang-orang yang dianggap memiliki kedudukan lebih rendah. Suatu siang sebuah kejadian membuat Sari benar-benar terkejut. Saat mereka sedang berjalan menuju area parkir, seorang petugas kebersihan tidak sengaja menyenggol sepatu Randy. Seketika wajah Randy berubah. Kalau jalan lihat-lihat. Petugas itu langsung meminta maaf. "Maaf, dokter." Namun Randy masih terlihat kesal. "Saya baru beli sepatu ini." Petugas itu semakin menunduk. Sari melihat semuanya. Perasaan tidak nyaman kembali muncul. Setelah petugas itu pergi, Sari berkata pelan, "Kamu tidak perlu marah seperti itu." Randy menghela napas. "Sari, iya, kamu terlalu baik." Mendengar kalimat itu Sari justru semakin bingung. Karena selama ini ia selalu menganggap dirinya tidak sebaik yang orang-orang pikirkan. Malam hari rumah sakit mulai sepi. Dimas sedang membereskan pos parkirnya. Tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti tidak jauh dari tempatnya. Dua pria turun dari dalam kendaraan. Mereka mengenakan pakaian biasa. Namun gerak-geriknya terlihat sangat disiplin. Begitu mendekat, salah satu pria berkata pelan. Situasi berkembang lebih cepat dari perkiraan. Dimas mengangguk. "Bagaimana laporan terakhir?" "Kami menemukan jalur baru." "Bagus. Kami menunggu perintah." "Belum." "Siap." Percakapan berlangsung singkat. Sangat singkat. Namun cukup untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Setelah kedua pria itu pergi, Dimas kembali memandang rumah sakit. Tatapannya berhenti pada salah satu jendela lantai 3. Di sana terdapat ruang kerja Sari. Lampunya masih menyala. Dimas tersenyum kecil lalu melanjutkan pekerjaannya. Hari-hari berikutnya hubungan Randy dan Sari mulai mengalami perubahan. Perubahan yang awalnya sangat halus, namun semakin lama semakin jelas. Randy semakin sibuk dengan urusan pribadinya. Pesan-pesannya mulai berkurang. Perhatiannya tidak lagi seperti dulu. Kadang ia membatalkan janji secara mendadak. Kadang ia menghilang berjam-jam tanpa kabar. Saat Sari bertanya, Randy selalu punya alasan. Ada rapat, ada urusan keluarga, ada pertemuan penting. Awalnya Sari percaya. Tetapi suatu sore seorang teman dokter mendekatinya. "Sari." "Iya, aku mau tanya sesuatu." "Apa?" Temannya tampak ragu. "Kamu masih dekat dengan Randy?" "Tentu." Teman itu saling berpandangan dengan rekannya. "Lalu kamu tidak tahu?" "Tahu apa?" "Kami beberapa kali melihat Randy bersama seorang wanita." Jantung Sari langsung berdetak lebih cepat. "Wanita?" "Iya, mungkin saudaranya." "Kami tidak yakin." Sari berusaha tersenyum. Namun setelah temannya pergi, pikirannya mulai kacau. Malam itu ia mencoba menghubungi Randy. Pria itu tidak menjawab. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tidak ada balasan. Baru menjelang tengah malam Randy membalas singkat. "Sedang sibuk." Hanya 2 kata. Tidak lebih. Sari memandangi layar ponselnya cukup lama. Perasaan aneh mulai tumbuh. Perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kecurigaan. Hari demi hari berlalu dan Randy semakin berubah. Sementara itu di depan area parkir, Dimas tetap sama. Masih membantu orang-orang. Masih tersenyum. Masih menjadi tempat banyak orang berbagi cerita. Tanpa disadari Sari mulai sering membandingkan keduanya. Randy yang selalu berbicara tentang status dan Dimas yang selalu berbicara tentang orang lain.
Randy yang mudah marah dan Dimas yang hampir tidak pernah kehilangan kesabaran. Randy yang selalu ingin dihormati dan Dimas yang selalu menghormati siapapun. Perbandingan itu terus muncul tanpa bisa ia hentikan. Hingga suatu malam sebuah kejadian kecil membuat Sari terdiam lama. Saat hujan deras mengguyur kota, ia baru selesai bertugas. Payungnya tertinggal di ruang kerja. Mobilnya berada cukup jauh di area parkir. Ia berdiri di bawah atap depan rumah sakit sambil menunggu hujan reda. Saat itulah seseorang datang menghampiri. Sebuah payung terbuka di atas kepalanya. Sari menoleh. Dimas lagi. Pria itu tersenyum seperti biasa. Dokter bisa pakai ini? Sari memandangnya beberapa detik. Kenapa kamu selalu membantu orang? Dimas terlihat sedikit heran. Maksud dokter, kamu tidak pernah lelah. Dimas tersenyum kecil. Kalau kita masih bisa membantu, kenapa harus lelah? Sari tidak mampu menjawab. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia merasa bahwa pria yang selama ini dianggap tidak memiliki masa depan justru memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang. Ketulusan. Dan pada malam itu, tanpa disadari oleh siapapun, topeng Randy mulai retak sedikit demi sedikit. Sementara sosok Dimas yang selama ini dianggap biasa perlahan mulai terlihat jauh lebih berharga daripada yang pernah dibayangkan Sari. Hujan yang turun malam itu akhirnya reda menjelang tengah malam. Lampu-lampu kota masih menyala di antara jalanan yang basah. Genangan air memantulkan cahaya kendaraan yang sesekali melintas. Di dalam mobilnya, Sari masih duduk diam beberapa menit sebelum pulang. Entah mengapa ucapan Dimas terus terngiang di kepalanya. Kalau kita masih bisa membantu, kenapa harus lelah? Kalimat itu sederhana. Sangat sederhana. Namun semakin dipikirkan semakin terasa berbeda. Selama ini Sari mengenal banyak orang sukses. Banyak dokter hebat. Banyak pengusaha kaya, tetapi tidak banyak yang memiliki cara berpikir seperti itu. Kebanyakan orang membantu jika ada keuntungan, membantu jika ada imbalan, membantu jika ada yang melihat. Namun Dimas selalu membantu bahkan ketika tidak ada siapapun yang memperhatikan. Dan itu membuat Sari mulai memandang pria tersebut dengan cara yang berbeda. Meski ia sendiri belum menyadarinya. Keesokan paginya rumah sakit kembali ramai. Dimas sudah berada di pos parkir sejak subuh. Beberapa pengunjung tetap datang dan menyapanya dengan hangat. Seorang sopir ambulans tersenyum saat melihatnya. Mas Dimas. Iya, Pak. Seperti biasa. Sopir itu tertawa. Mas tahu saja. Dimas ikut tertawa kecil. Ia memang hafal kebiasaan hampir semua pengunjung tetapnya. Bukan karena ingin mencari keuntungan, tetapi karena ia benar-benar memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Di saat yang sama sebuah mobil mewah memasuki area parkir. Randy turun dengan wajah yang terlihat sedikit lelah. Matanya tampak kurang tidur. Namun ketika beberapa dokter menyapanya, ia langsung memasang senyum sempurna. Seperti biasa, Sari yang melihatnya dari kejauhan menghampiri. Kamu baik-baik saja? Randy tersenyum. Tentu, kamu terlihat capek. Semalam ada urusan keluarga. Oh, Randy langsung mengalihkan pembicaraan. Kamu sudah sarapan belum? Ayo nanti makan siang bersama. Sari mengangguk. Namun entah mengapa ia merasa Randy sedang menyembunyikan sesuatu. Perasaan itu semakin kuat dari hari ke hari. Menjelang siang rumah sakit sedikit lebih tenang. Sebagian dokter sedang menangani pasien di ruang perawatan. Sebagian lainnya mengikuti rapat. Di luar area parkir, Dimas sedang membantu pengunjung ketika sebuah kendaraan dinas berhenti tidak jauh dari posnya. Kendaraan itu berbeda dari mobil biasa. Warnanya gelap. Kacanya tebal. Plat nomornya juga terlihat resmi. Seorang pria turun dari kendaraan tersebut. Usianya sekitar 50 tahun. Tubuhnya tegap. Tatapannya tajam. Begitu melihat Dimas, pria itu nampak hendak menghampiri. Namun Dimas menggeleng sangat pelan. Gerakan kecil yang hampir tidak terlihat. Pria tersebut langsung memahami maksudnya. Ia mengubah arah langkah lalu berpura-pura bertanya tentang jalur parkir. Dimas mengangguk. Baik. Ketika hendak pergi, pria itu berkata pelan. Semuanya aman. Dimas tidak menoleh. Teruskan. Siap. Pria itu lalu pergi. Percakapan tersebut berlangsung kurang dari 5 detik. Tidak ada yang menyadari kecuali satu orang. Sari. Wanita itu kebetulan sedang berdiri dekat jendela lantai bawah rumah sakit. Dari sana ia melihat seluruh kejadian. Ia mengernyit. Perasaannya kembali mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh. Sangat aneh. Pria yang datang tadi jelas bukan orang biasa. Cara berdirinya,
cara berbicaranya, cara ia memandang Dimas. Semuanya terasa berbeda. Namun sebelum Sari sempat berpikir lebih jauh, seorang perawat memanggilnya. Ia pun kembali bekerja. Sore hari Randy datang menjemput Sari seperti biasa. Mereka pergi ke sebuah restoran yang cukup mewah. Awalnya semuanya berjalan normal. Mereka berbicara tentang pekerjaan, tentang pasien, tentang kehidupan sehari-hari. Namun di tengah makan malam, ponsel Randy bergetar. Pria itu langsung melihat layar. Ekspresinya berubah sesaat. Sangat singkat. Tetapi Sari sempat melihatnya. Siapa? Tidak penting. Randy segera menyimpan ponselnya. Namun beberapa menit kemudian ponselnya kembali bergetar dan kali ini Randy langsung berdiri. Sebentar. Ada telepon penting. Randy berjalan menjauh. Sari memperhatikannya dari kejauhan. Beberapa menit berlalu. Lalu 10 menit. Lalu 15 menit. Ketika Randy kembali, wajahnya terlihat sedikit tegang. Maaf, masalah pekerjaan. Iya, jawabannya terlalu cepat, terlalu singkat. Dan untuk pertama kalinya Sari benar-benar merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Sementara itu di tempat lain, Dimas sedang berada di rumah kontrakannya. Malam itu beberapa berkas memenuhi meja kerjanya. Ia membaca satu persatu laporan yang baru diterima. Wajahnya terlihat serius. Tidak seperti biasanya. Pintu rumah diketuk. Tok tok tok. Dimas membukanya. Seorang pria berdiri di luar. Begitu masuk, pria itu langsung memberikan salam hormat. Kali ini tidak ada orang lain yang melihat. Komandan, silakan duduk. Pria itu menyerahkan sebuah map. Kami menemukan bukti baru. Dimas membuka dokumen tersebut. Matanya membaca cepat lalu berhenti di satu halaman. Ekspresinya berubah. Akhirnya, kami juga berpikir begitu. Teruskan pemantauan. Siap. Pria itu mengangguk lalu menatap Dimas beberapa saat. Komandan, ada apa? Kami mendengar beberapa orang mulai curiga. Dimas tersenyum tipis. Itu memang akan terjadi cepat atau lambat. Apa penyamaran akan diakhiri? Belum. Tapi situasi semakin dekat ke tahap akhir. Pria itu mengangguk. Siap. Tak lama kemudian ia pergi. Dimas kembali sendirian. Malam semakin larut. Namun pikirannya tidak tertuju pada operasi yang sedang berjalan. Melainkan pada satu nama. Sari. Ia teringat wajah wanita itu saat hujan kemarin. Ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Seolah Sari mulai melihat dirinya dengan cara yang berbeda. Namun Dimas segera mengusir pikiran tersebut. Baginya saat ini ada hal yang jauh lebih penting. Tugas harus diselesaikan. Apapun yang terjadi. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cepat. Dan perlahan keanehan-keanehan mulai semakin sering terlihat. Suatu pagi seorang pria berpakaian rapi datang ke pos parkir Dimas. Begitu melihat Dimas, pria tersebut tampak sangat menghormatinya. Bahkan hampir saja berdiri tegak seperti memberi salam. Untungnya ia segera menahan diri. Namun Sari kembali melihat kejadian itu. Siang harinya kejadian lain terjadi. Seorang pejabat daerah yang datang ke rumah sakit sempat berhenti di dekat pos parkir. Ia berbicara beberapa saat dengan Dimas kemudian pergi sambil tersenyum hormat. Malam harinya seorang perwira polisi terlihat berdiri di dekat pos parkir. Ketika hendak pergi, perwira itu secara refleks hampir memberi hormat lalu buru-buru membatalkannya. Semua kejadian itu mulai membentuk satu pertanyaan besar dalam pikiran Sari. Siapa sebenarnya Dimas? Semakin lama pertanyaan itu semakin sulit diabaikan. Pada suatu sore, Sari sedang berjalan menuju area parkir. Ketika melewati pos parkir, ia melihat Dimas sedang duduk sendiri. Tidak ada pengunjung, tidak ada keramaian. Hanya mereka berdua. Entah dorongan dari mana, Sari menghampiri. Dimas. Dimas menoleh. Oh, dokter. Boleh bicara sebentar? Tentu. Sari berdiri di dekat pos parkir. Untuk beberapa detik ia tampak ragu. Lalu akhirnya bertanya, sejak kapan kamu bekerja di sini? Sudah hampir setahun. Kamu tidak bosan? Dimas tersenyum. Belum. Kamu sebenarnya siapa? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Dimas sedikit terdiam. Kemudian tertawa kecil. Saya tukang parkir. Bukan itu maksudku. Lalu Sari menatapnya. Aku sering melihat orang-orang tertentu datang kepadamu. Orang tertentu. Iya, Dimas tersenyum santai. Mungkin mereka suka dengan pelayanan parkir saya. Sari menghela napas. Kamu selalu menghindar.
Karena memang tidak ada yang perlu dijelaskan. Jawaban itu membuat Sari semakin penasaran. Namun sebelum ia sempat bertanya lagi, seorang pengunjung datang. Percakapan mereka pun terhenti. Malam itu untuk pertama kalinya sejak mengenal Randy, Sari merasa lebih banyak memikirkan Dimas dibandingkan pria tersebut. Ia sendiri tidak mengerti alasannya. Bukan karena cinta, bukan karena perasaan khusus, melainkan karena rasa penasaran yang semakin besar. Setiap kali mencoba memahami Dimas, ia justru menemukan semakin banyak pertanyaan. Pria itu terlihat sederhana, tetapi tidak sederhana. Pria itu terlihat biasa, tetapi tidak biasa. Dan semakin lama perasaan bahwa ada rahasia besar di balik kehidupan Dimas semakin sulit diabaikan. Sementara itu di sisi lain kota, Randy sedang duduk di sebuah kafe mewah. Di hadapannya duduk seorang wanita muda yang sangat cantik. Mereka terlihat akrab. Sangat akrab. Wanita itu tersenyum. Ayahku ingin segera bertemu keluargamu. Randy membalas senyum tersebut. Tentu, aku senang semuanya berjalan lancar. Aku juga. Mereka saling menatap. Tidak ada sedikit pun bayangan tentang Sari dalam percakapan itu. Tidak ada penyesalan. Tidak ada keraguan. Dan tanpa disadari Sari, pria yang selama ini ia banggakan ternyata sedang menyusun masa depan bersama wanita lain. Sementara itu takdir perlahan mulai bergerak menuju titik yang tidak bisa dihentikan lagi. Rahasia tentang Randy semakin dekat untuk terbongkar. Rahasia tentang Dimas juga semakin sulit disembunyikan. Dan di antara semua itu Sari berdiri di tengah jalan yang perlahan mulai memperlihatkan kenyataan yang selama ini tidak pernah ingin ia lihat. Bahwa seseorang yang dianggap biasa ternyata menyimpan kemuliaan yang luar biasa. Dan seseorang yang terlihat sempurna ternyata perlahan memperlihatkan wajah aslinya. Hari-hari setelah percakapan singkat dengan Dimas membuat pikiran Sari semakin tidak tenang. Ia berusaha fokus pada pekerjaannya. Ia mencoba kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Memeriksa pasien, mengikuti rapat, menulis laporan medis. Namun setiap kali ada waktu luang, pikirannya selalu kembali kepada dua hal. Randy dan Dimas. Dua pria yang berada di dunia yang sangat berbeda. Satu pria yang selama ini ia banggakan karena status dan masa depannya. Dan satu pria yang selama ini ia remehkan karena pekerjaannya. Ironisnya, semakin lama justru pria kedua yang lebih sering muncul dalam pikirannya. Bukan karena cinta, melainkan karena rasa penasaran yang semakin besar. Sementara itu Randy semakin sulit ditebak. Kadang ia sangat perhatian. Kadang ia menghilang tanpa kabar. Kadang ia bersikap hangat. Kadang ia terlihat dingin. Perubahan itu membuat Sari mulai merasa lelah. Namun setiap kali ia mencoba membicarakannya, Randy selalu berhasil mengalihkan pembicaraan. Suatu pagi rumah sakit kedatangan rombongan tamu dari sebuah yayasan kesehatan besar. Banyak dokter diminta hadir dalam acara penyambutan. Termasuk Sari. Acara berlangsung cukup meriah. Beberapa pejabat daerah juga hadir. Ketika acara selesai, para tamu mulai meninggalkan area rumah sakit. Di luar area parkir, seperti biasa Dimas sedang membantu pengunjung. Salah satu tamu yang terlihat cukup penting tiba-tiba menghampiri pos parkirnya. Pria itu berusia sekitar 60 tahun. Penampilannya rapi dan berwibawa. Saat melihat Dimas, ekspresinya langsung berubah. Seolah ia mengenali seseorang. Dimas yang melihat hal itu langsung memberikan tatapan singkat. Tatapan yang seolah meminta sesuatu. Pria tua tersebut langsung memahami. Ia tersenyum. Lama tidak bertemu. Dimas mengangguk. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Percakapan itu hanya berlangsung sebentar. Namun Sari yang sedang berdiri tidak jauh dari sana melihat semuanya. Dan sekali lagi muncul pertanyaan yang sama. Siapa sebenarnya Dimas? Mengapa semakin banyak orang penting yang terlihat mengenalnya? Mengapa orang-orang itu selalu menunjukkan rasa hormat yang aneh? Semakin lama teka-teki itu semakin besar. Namun takdir sedang menyiapkan kejutan yang jauh lebih besar. 3 hari kemudian, hari itu Sari mendapatkan jadwal libur setengah hari. Ia memutuskan pulang lebih awal. Awalnya ia ingin memberi kejutan kepada Randy. Beberapa hari terakhir hubungan mereka terasa renggang. Karena itu ia berpikir mungkin makan siang bersama bisa memperbaiki keadaan. Ia mencoba menghubungi Randy. Tidak ada jawaban. Ia mengirim pesan. Tidak dibalas. Karena merasa tidak ada yang salah, Sari memutuskan pergi ke sebuah restoran yang pernah disebut Randy sebagai tempat favoritnya. Restoran itu cukup mewah. Terletak di kawasan elit kota. Saat memasuki area parkir,
Sari melihat sebuah mobil yang sangat dikenalnya. Mobil Randy. Senyum kecil muncul di wajahnya. Jadi dia di sini, pikirnya. Ia melangkah masuk ke dalam restoran. Awalnya ia berniat menelepon. Namun ketika melihat ke arah salah satu meja di pojok ruangan, langkahnya langsung terhenti. Tubuhnya mendadak membeku. Napasnya terasa tertahan. Matanya membelalak. Di sana, di meja dekat jendela, Randy sedang duduk bersama seorang wanita cantik. Mereka terlihat sangat akrab. Terlalu akrab. Tangan wanita itu berada di atas tangan Randy. Dan Randy tidak menolaknya. Bahkan tersenyum. Jantung Sari berdetak keras. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ada penjelasan lain. Mungkin keluarga. Mungkin rekan bisnis. Mungkin teman lama. Namun harapan itu hancur beberapa detik kemudian karena ia mendengar sendiri percakapan mereka. Ayahku ingin kita segera mengumumkan pertunangan. Suara wanita itu terdengar jelas. Randy tersenyum. Tidak perlu lama-lama. Kamu yakin? Tentu. Wanita itu terlihat bahagia. Aku senang akhirnya semuanya berjalan sesuai rencana. Randy mengangguk. Aku juga. Dunia Sari seakan berhenti berputar. Tubuhnya terasa lemas. Pikirannya kosong. Selama beberapa detik ia hanya berdiri mematung. Tidak mampu bergerak. Tidak mampu berbicara. Tidak mampu memahami apa yang baru saja didengarnya. Pertunangan. Sesuai rencana. Apa artinya semua ini? Tiba-tiba Randy menoleh. Mata mereka bertemu. Seketika senyum Randy menghilang. Wajahnya berubah pucat. Sari, wanita itu ikut menoleh. Ekspresinya bingung. Sari berdiri diam. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Randy langsung berdiri. Sari, dengarkan dulu. Namun Sari mundur selangkah. Apa ini? Suaranya bergetar. Randy terlihat panik. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa? Sari. Wanita yang duduk bersama Randy mulai terlihat tidak nyaman. Ia memandang Randy bergantian. Ada apa ini? Randy tampak semakin gugup. Sari menatap pria itu. Untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, ia melihat kepanikan yang sebenarnya. Bukan senyum percaya diri. Bukan kata-kata manis. Bukan sikap sempurna, melainkan wajah asli seseorang yang tertangkap basah. Apa yang sedang terjadi? Tanya Sari. Randy menghela napas panjang, seolah menyadari bahwa ia tidak bisa lagi berbohong. Kemudian ia berkata pelan, kita perlu bicara. 1 jam kemudian mereka duduk di sebuah ruang privat restoran. Suasana sangat sunyi. Tidak ada lagi topeng. Tidak ada lagi sandiwara. Randy akhirnya menceritakan semuanya. Bahwa wanita tadi adalah putri seorang pengusaha besar. Bahwa keluarga mereka sedang merencanakan kerja sama bisnis. Bahwa pertunangan itu sudah dibicarakan sejak beberapa bulan lalu. Dan yang paling menyakitkan, semuanya sudah direncanakan bahkan saat Randy sedang mendekati Sari. Mata Sari mulai dipenuhi air mata. Kamu bohong selama ini? Randy menunduk. Aku tidak bermaksud seperti ini. Lalu bagaimana maksudmu? Randy tidak mampu menjawab. Karena tidak ada jawaban yang bisa membenarkan apa yang telah dilakukannya. Kamu bilang serius denganku. Aku memang menyukaimu. Jangan. Suara Sari meninggi. Jangan katakan itu. Randy terdiam. Karena ia tahu semua sudah terlambat. Sari tertawa pahit. Tawa yang lebih menyakitkan daripada tangisan. Jadi selama ini aku hanya pilihan cadangan. Bukan begitu. Lalu apa? Randy kembali diam. Dan diamnya itulah yang menjadi jawaban paling menyakitkan. Akhirnya Sari berdiri. Air mata mulai jatuh di pipinya. Aku mengerti sekarang. Sari tidak perlu menjelaskan lagi. Ia berbalik kemudian berjalan keluar. Meninggalkan Randy. Meninggalkan semua impian yang selama ini dibangunnya. Dan meninggalkan kebohongan yang akhirnya terbongkar. Malam itu Sari menangis sendirian di rumah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia merasa sangat bodoh. Bukan karena ditinggalkan, melainkan karena menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk melihat status seseorang. Terlalu sibuk melihat kekayaan. Terlalu sibuk melihat penampilan. Hingga lupa melihat isi hati manusia. Semakin dipikirkan, semakin banyak kenangan muncul dalam benaknya. Kenangan bersama Randy dan kenangan bersama Dimas. Randy yang selalu membicarakan dirinya sendiri. Dimas yang selalu memikirkan orang lain. Randy yang memperlakukan orang kecil dengan buruk. Dimas yang menghormati semua orang. Randy yang meninggalkannya demi keuntungan. Dan Dimas
Pria itu bahkan tetap tersenyum setelah dihina di depan banyak orang. Air mata Sari mengalir semakin deras. Untuk pertama kalinya rasa bersalah yang selama ini kecil mulai berubah menjadi penyesalan. Keesokan harinya Sari tetap masuk kerja. Meski matanya sembab, meski hatinya hancur. Banyak rekan kerja mulai mendengar kabar tentang Randy. Bisik-bisik mulai terdengar di berbagai sudut rumah sakit. Beberapa orang merasa kasihan, beberapa lainnya terkejut. Randy sendiri tidak datang hari itu, dan mungkin memang tidak berani datang. Saat jam makan siang Sari keluar menuju taman rumah sakit. Ia ingin menenangkan diri, namun tanpa sadar langkahnya membawanya ke area parkir. Ke tempat yang selama ini hampir tidak pernah ia datangi. Dan di sana seperti biasa Dimas sedang mengatur parkir. Pria itu sedang membantu seorang pasien tua membawa kursi roda. Wajahnya tetap tenang, senyumnya tetap hangat. Tidak ada yang berubah. Saat melihat Sari, Dimas sedikit terkejut. Karena biasanya wanita itu jarang menghampirinya. Dokter Sari. Sari mengangguk pelan. Halo, kabar dokter baik. Pertanyaan sederhana itu membuat dada Sari terasa sesak. Karena untuk pertama kalinya setelah semuanya hancur, ada seseorang yang benar-benar terdengar peduli. Dan orang itu adalah pria yang pernah ia hina. Dimas memperhatikan wajah Sari. Ia langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun ia tidak bertanya, tidak memaksa. Tidak mencampuri. Ia hanya berkata pelan, "Dokter, jangan lupa makan." Kalimat sederhana itu hampir membuat Sari menangis lagi. Ia buru-buru mengalihkan pandangan. "Terima kasih." Lalu pergi. Sementara Dimas hanya memperhatikannya dari kejauhan. Tatapannya tenang. Namun jauh di dalam hatinya ia mulai merasakan bahwa sesuatu sedang berubah. Sangat besar. Sangat penting. Dan perubahan itu akan membawa semua orang menuju sebuah peristiwa yang tidak pernah mereka bayangkan. Karena hanya beberapa hari lagi sebuah undangan resmi akan datang ke rumah sakit. Undangan yang akan mengubah hidup Sari selamanya. Undangan yang akan membuka rahasia terbesar tentang pria tukang parkir bernama Dimas. Rahasia yang selama ini tersembunyi rapat di balik senyum sederhana dan rompi oranye yang setiap hari berdiri di area parkir rumah sakit. 3 hari setelah peristiwa yang menghancurkan hubungannya dengan Randy, kehidupan Sari terasa berubah sepenuhnya. Ia masih datang bekerja seperti biasa. Masih memeriksa pasien. Masih menjalankan tugasnya sebagai dokter. Namun ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Semangat yang dulu selalu terlihat di wajahnya perlahan memudar. Senyumnya menjadi lebih jarang. Tawanya hampir tidak pernah terdengar lagi. Orang-orang di rumah sakit mulai menyadari perubahan itu. Mereka tahu Sari sedang terluka meski tidak ada yang berani membahasnya secara langsung. Sementara itu Randy belum pernah muncul lagi di rumah sakit sejak kejadian di restoran. Beberapa orang mengatakan ia sedang mengurus proyek keluarga. Sebagian lainnya mengatakan ia sengaja menghindari Sari. Apapun alasannya, Sari tidak lagi peduli. Baginya semuanya sudah berakhir. Yang tersisa hanyalah rasa kecewa dan penyesalan yang mulai tumbuh sedikit demi sedikit. Penyesalan yang belum sepenuhnya ia pahami. Pagi itu suasana rumah sakit sedikit berbeda. Direktur rumah sakit mengumpulkan seluruh dokter dan staf penting dalam sebuah rapat mendadak. Sari duduk bersama puluhan tenaga medis lainnya. Semua tampak penasaran. Direktur berdiri di depan ruangan sambil membawa sebuah map resmi. "Selamat pagi semuanya." "Selamat pagi, Pak." Direktur tersenyum. "Hari ini kita mendapatkan kehormatan besar." Beberapa orang mulai saling berpandangan. Direktur membuka map tersebut. "Minggu depan rumah sakit kita menerima undangan resmi untuk menghadiri acara penghargaan dan upacara besar yang diselenggarakan oleh jajaran kepolisian." Ruangan langsung menjadi ramai. "Polisi? Acara apa? Siapa yang diundang?" Direktur mengangkat tangan meminta semua kembali tenang. "Rumah sakit kita dipilih karena dinilai memiliki kontribusi besar dalam pelayanan kesehatan masyarakat." Beberapa dokter tampak bangga. Direktur kembali melanjutkan. "Sebagian staf akan mewakili rumah sakit. 5 dokter, beberapa perawat, dan jajaran manajemen." Sari tidak terlalu memperhatikan. Pikirannya masih dipenuhi banyak hal. Namun beberapa menit kemudian namanya disebut. "Dokter Sari." Ia terkejut. "Iya, Pak. Anda termasuk salah satu perwakilan." Sari mengangguk. "Baik, Pak." Rapat pun berakhir. Sebagian besar peserta tampak antusias. Namun Sari hanya menganggapnya sebagai tugas biasa. Ia sama sekali tidak tahu bahwa undangan tersebut akan menjadi awal dari perubahan terbesar dalam hidupnya.
Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Namun ada satu hal yang mulai berbeda. Sari semakin sering memperhatikan Dimas. Bukan secara sengaja. Tetapi entah bagaimana matanya selalu menemukan pria itu. Pagi hari saat datang bekerja. Saat istirahat makan siang. Bahkan ketika pulang. Pos parkir itu selalu ada di tempat yang sama. Dan Dimas selalu melakukan hal-hal yang sama. Membantu orang. Tersenyum. Mendengarkan keluhan pengunjung. Memberikan bantuan kepada mereka yang kesulitan. Seolah tidak pernah lelah. Suatu sore seorang anak kecil keluar dari rumah sakit sambil menangis. Anak itu kehilangan uang yang diberikan ibunya. Uang tersebut seharusnya digunakan untuk membeli makan siang. Dimas menemani anak itu mencari. Mereka berkeliling hampir 30 menit, sampai akhirnya uang tersebut tidak ditemukan. Anak itu semakin sedih. Lalu tanpa banyak bicara Dimas mengambil sejumlah uang dari sakunya dan memberikannya kepada anak itu. Nah, tapi Mas, tidak apa-apa. Anak itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih. Dimas hanya tersenyum. Dari balik jendela lantai 2 Sari melihat semuanya. Dadanya terasa sesak. Karena semakin lama semakin banyak hal yang membuatnya sadar bahwa ia mungkin pernah melakukan kesalahan besar. Malam sebelum acara kepolisian berlangsung Sari tidak bisa tidur. Entah mengapa pikirannya terasa sangat kacau. Ia mencoba membaca buku. Tidak bisa fokus. Mencoba menonton sesuatu. Tidak tertarik. Akhirnya ia hanya duduk di dekat jendela. Menatap lampu-lampu kota. Lalu tanpa sadar teringat kembali pada hari ketika ia menolak Dimas. Hari yang dulu dianggap biasa, namun sekarang terasa seperti mimpi buruk. Kalimat yang pernah ia ucapkan kembali terdengar di kepalanya. Kamu itu hanya tukang parkir. Berani-beraninya mencintai dokter. Apa tak punya malu? Aku lebih memilih dokter muda Randy daripada kamu. Saat itu ia merasa benar. Saat itu ia merasa sedang membuat keputusan terbaik. Namun sekarang ia tidak lagi yakin. Sama sekali tidak yakin. Keesokan paginya hari yang ditunggu akhirnya tiba. Rombongan rumah sakit berangkat menuju lokasi upacara. Acara tersebut diselenggarakan di sebuah kompleks kepolisian yang sangat besar di wilayah Jakarta Selatan. Puluhan kendaraan membawa para tamu undangan. Sepanjang perjalanan banyak orang terlihat antusias. Beberapa dokter sibuk mengambil foto. Sebagian lainnya membicarakan acara yang akan berlangsung. Hanya Sari yang lebih banyak diam. Ia duduk dekat jendela sambil memandangi jalan. 1 jam kemudian rombongan tiba. Begitu turun dari kendaraan, semua orang langsung terkesima. Lapangan upacara yang terbentang sangat luas terlihat megah. Ratusan personel polisi sudah berbaris rapi. Bendera merah putih berkibar gagah di tengah lapangan. Suasana terasa sangat hikmat. Beberapa dokter bahkan tidak bisa menyembunyikan kekaguman mereka. Luar biasa. Besar sekali. Ini pertama kalinya saya datang ke acara seperti ini. Sari hanya memperhatikan dalam diam. Acara dimulai. Para tamu duduk di kursi yang telah disediakan. Beberapa pejabat penting mulai berdatangan. Satu demi satu kendaraan resmi memasuki area. Suasana semakin ramai. Namun ada satu hal yang menarik perhatian Sari. Sejak tadi ia melihat beberapa perwira tinggi tampak sangat sibuk. Mereka terlihat menunggu seseorang. Seseorang yang tampaknya sangat penting. Karena setiap beberapa menit mereka memeriksa jam tangan. Memastikan segala sesuatu berjalan sempurna. Direktur rumah sakit yang duduk di sebelah Sari ikut memperhatikan. Sepertinya ada tokoh penting yang akan hadir. Siapa? Pak? Tidak tahu. Biasanya kalau seperti ini pejabat tinggi. Sari mengangguk. Namun tidak terlalu memikirkannya. Beberapa saat kemudian suara pembawa acara mulai terdengar melalui pengeras suara. Semua orang diminta berdiri. Barisan personel polisi langsung merapatkan formasi. Suasana berubah menjadi sangat serius. Kemudian terdengar sebuah pengumuman. Hadirin dimohon bersiap. Komandan upacara akan segera tiba. Puluhan kendaraan dinas mulai memasuki area. Semua mata tertuju ke arah jalan utama. Satu kendaraan berhenti. Lalu kendaraan kedua. Kemudian kendaraan ketiga. Namun tidak ada yang turun. Seolah mereka masih menunggu seseorang. Beberapa detik berlalu. Kemudian terdengar suara kendaraan lain mendekat dari kejauhan. Semua orang menoleh. Sebuah kendaraan dinas berwarna gelap memasuki area upacara. Mobil itu bergerak perlahan lalu berhenti tepat di depan lapangan utama. Ratusan personel polisi langsung berdiri semakin tegak. Suasana mendadak sangat hening. Sangat hening.
Pintu kendaraan perlahan terbuka, dan seseorang mulai turun. Awalnya Sari tidak terlalu memperhatikan. Namun ketika sosok itu melangkah keluar, tubuhnya langsung membeku. Jantungnya berhenti berdetak selama beberapa detik. Matanya membelalak. Napasnya tercekat. Tidak mungkin. Sosok itu sangat dikenalnya. Sangat. Pria tersebut berjalan dengan langkah tenang. Mengenakan seragam polisi lengkap. Penuh tanda jasa. Penuh penghargaan. Penuh kehormatan. Para perwira tinggi langsung memberikan hormat. Ratusan personel polisi berdiri tegak. Dan pria itu terus berjalan menuju panggung utama. Tubuh Sari mulai gemetar. Karena kini ia bisa melihat wajahnya dengan jelas. Wajah yang selama ini ia lihat hampir setiap hari. Wajah yang selama ini berdiri di balik rompi oranye tukang parkir. Wajah yang pernah ia hina. Wajah yang pernah ia tolak di depan banyak orang. Dimas. Pria itu adalah Dimas. Tidak. Bisik Sari pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Tidak mungkin. Direktur rumah sakit yang duduk di sampingnya juga terlihat terkejut. Beberapa dokter lain ikut membelalak. Mereka semua mengenal pria itu. Mereka semua pernah melihatnya mengatur parkir. Mereka semua pernah berbicara dengannya. Namun sekarang pria yang mereka kenal sebagai tukang parkir sedang berjalan menuju panggung kehormatan. Dan semua petinggi kepolisian menghormatinya. Dimas naik ke atas panggung. Wajahnya tetap tenang. Persis seperti saat mengatur parkir. Persis seperti saat membantu pasien. Persis seperti saat dihina. Tidak ada kesombongan. Tidak ada kemarahan. Tidak ada perubahan. Hanya ketenangan yang sama. Kemudian pembawa acara mulai berbicara. Suaranya menggema ke seluruh lapangan. Hadirin yang kami hormati. Hari ini kita memberikan penghargaan kepada seorang perwira yang telah mengabdikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Sari tidak mampu mengalihkan pandangan. Air mata mulai memenuhi matanya. Sementara pembawa acara terus melanjutkan. Beliau juga memimpin berbagai operasi penting yang berhasil menjaga keamanan negara. Setiap kata terasa seperti palu yang menghantam hati Sari. Dan ketika nama lengkap itu akhirnya disebutkan, seluruh dunia seolah runtuh di hadapannya. Komisaris Polisi Dimas Arianto. Ratusan personel polisi langsung memberikan penghormatan serentak. Suara langkah mereka menggema di seluruh lapangan. Dan pada saat itulah di tengah ratusan orang, di tengah megahnya upacara, di tengah hormat yang diberikan seluruh personel polisi, Sari akhirnya menyadari satu kenyataan yang terlambat. Sangat terlambat. Pria yang pernah ia anggap tidak memiliki masa depan. Pria yang pernah ia remehkan hanya karena pekerjaannya. Pria yang pernah ia lukai dengan kata-kata paling menyakitkan ternyata adalah sosok luar biasa yang selama ini menyembunyikan kemuliaannya di balik rompi sederhana. Dan itu baru permulaan. Karena beberapa menit lagi rahasia yang jauh lebih besar tentang Dimas akan membuat seluruh hadirin benar-benar terdiam. Lapangan upacara masih dipenuhi keheningan. Bukan karena tidak ada suara, melainkan karena ratusan orang yang hadir sedang berada dalam keterkejutan yang sama. Mereka mendengar nama itu dengan jelas. Mereka melihat wajah itu dengan jelas. Dan mereka tahu tidak ada kesalahan. Pria yang berdiri gagah di atas panggung itu benar-benar Dimas. Tukang parkir yang setiap hari berada di area parkir rumah sakit. Pria sederhana yang selalu tersenyum kepada siapapun. Pria yang sering membantu pasien tanpa meminta imbalan. Pria yang pernah dihina di depan banyak orang kini berdiri sebagai seorang komisaris polisi yang dihormati ratusan personel. Sari merasakan tubuhnya gemetar. Tangannya terasa dingin. Dadanya sesak. Pikirannya kacau. Semua kenangan selama 1 tahun terakhir mulai berputar di dalam kepalanya. Senyum Dimas. Kesabarannya, kebaikannya, tatapannya ketika ia ditolak, dan kalimat yang pernah ia ucapkan. Kalimat yang sekarang terasa seperti duri yang menusuk jantungnya sendiri. Kamu itu hanya tukang parkir. Berani-beraninya mencintai dokter. Apa tak punya malu? Aku lebih memilih dokter muda Randy daripada kamu. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Namun kejutan belum berakhir. Sama sekali belum. Di atas panggung, pembawa acara terus membacakan riwayat pengabdian Dimas. Setiap kalimat yang diucapkan membuat para hadirin semakin kagum. Beliau telah mengabdi lebih dari 15 tahun untuk negara. Beliau memimpin berbagai operasi strategis. Beliau menerima berbagai penghargaan nasional atas pengabdian dan kepemimpinannya. Sari mendengarkan semuanya dengan napas yang terasa berat. 15 tahun. Penghargaan nasional. Operasi strategis. Semua itu tidak pernah ia bayangkan.
Tidak pernah. Karena selama ini ia hanya melihat rompi oranye, pos parkir sederhana, dan senyum ramah seorang tukang parkir. Ia tidak pernah berusaha melihat lebih jauh. Tidak pernah mencoba mengenal siapa sebenarnya Dimas. Ia langsung menilai, langsung memutuskan, langsung meremehkan. Dan kini kenyataan berdiri di hadapannya seperti cermin yang memperlihatkan semua kesalahannya. Namun beberapa menit kemudian kejutan yang lebih besar kembali datang. Seorang pejabat tinggi kepolisian naik ke atas panggung. Beliau tersenyum kepada para tamu undangan lalu mulai berbicara. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita tidak hanya menghormati seorang perwira tinggi. Kita juga menghormati seorang manusia yang memiliki kepedulian luar biasa terhadap rakyat kecil. Suasana kembali hening. Pejabat tersebut melanjutkan. Selama menjalankan tugas penyamaran sosial dalam operasi khusus, beliau memilih hidup sederhana di tengah masyarakat. Beliau tidak hanya mengumpulkan informasi untuk negara. Beliau juga membantu masyarakat tanpa diketahui siapapun. Beberapa layar besar yang berada di sisi lapangan mulai menampilkan foto-foto. Foto pertama muncul. Seorang anak kecil tersenyum sambil memegang buku sekolah. Lalu foto kedua. Seorang nenek yang sedang menerima bantuan pengobatan. Foto ketiga. Beberapa pasien rumah sakit yang sedang mendapatkan bantuan biaya perawatan. Foto keempat. Belasan anak yatim yang sedang makan bersama. Semua foto itu memiliki satu kesamaan. Di setiap foto terdapat sosok Dimas. Namun bukan sebagai komisaris polisi, melainkan sebagai pria sederhana yang selama ini dikenal semua orang. Suara pembawa acara kembali terdengar. Selama masa penyamaran, beliau menggunakan sebagian besar penghasilannya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Beliau membiayai pendidikan puluhan anak yatim. Beliau membantu biaya pengobatan masyarakat kurang mampu. Beliau memberikan bantuan kepada keluarga pasien yang kesulitan secara ekonomi. Dan hampir semua bantuan tersebut diberikan secara diam-diam. Lapangan kembali sunyi. Kali ini bahkan lebih sunyi dari sebelumnya. Karena orang-orang mulai menyadari satu hal. Kemuliaan Dimas bukan terletak pada pangkatnya. Bukan pada jabatannya. Bukan pada kekuasaannya. Melainkan pada hatinya. Sari tidak mampu menahan air matanya lagi. Satu persatu air mata jatuh membasahi pipinya. Karena kini ia teringat semua kejadian yang pernah ia lihat. Anak kecil yang diberi uang. Nenek yang dibantu. Pasien yang diantar. Orang-orang yang selalu dibantu Dimas. Saat itu ia menganggap semua itu sebagai kebaikan biasa. Namun sekarang ia sadar kebaikan itu bukan pencitraan. Bukan pertunjukan. Bukan sandiwara. Dimas memang seperti itu. Dan ia telah gagal melihatnya. Direktur rumah sakit yang duduk di samping Sari bahkan terlihat terharu. Saya tidak menyangka, bisiknya, sama sekali tidak menyangka. Beberapa dokter lain juga mulai saling berpandangan. Mereka teringat bagaimana Dimas selalu bersikap sopan kepada semua orang. Tidak pernah marah, tidak pernah membalas hinaan, tidak pernah menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Bahkan ketika dipermalukan, bahkan ketika direndahkan. Ia tetap memilih diam. Dan kini mereka mulai memahami alasannya. Orang yang benar-benar besar tidak perlu membuktikan kebesarannya kepada siapapun. Acara berlanjut. Setelah berbagai penghargaan diberikan, tiba saatnya Dimas menyampaikan sambutan. Pria itu berdiri di depan mikrofon. Tatapannya tenang. Suaranya tegas namun hangat. Terima kasih atas penghargaan ini. Namun saya percaya penghargaan terbesar bukanlah jabatan atau tanda jasa. Seluruh lapangan mendengarkan. Saya belajar banyak selama hidup di tengah masyarakat. Saya belajar bahwa tidak semua orang yang berpakaian sederhana hidup sederhana. Dan tidak semua orang yang terlihat hebat memiliki hati yang hebat. Kalimat itu membuat banyak orang terdiam. Termasuk Sari. Karena tanpa sadar kata-kata tersebut seperti sedang berbicara langsung kepadanya. Dimas melanjutkan. Saya juga belajar bahwa setiap manusia berhak dihormati. Apapun pekerjaannya. Apapun latar belakangnya. Karena nilai seseorang tidak ditentukan oleh apa yang terlihat dari luar, melainkan oleh apa yang ada di dalam hatinya. Air mata Sari kembali mengalir. Ia menunduk. Tidak sanggup menatap panggung terlalu lama. Karena setiap kalimat terasa seperti menyingkap kesalahan-kesalahan yang selama ini ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Ketika acara selesai, para tamu mulai berdiri. Banyak orang ingin bertemu Dimas. Para pejabat, para perwira, para tamu undangan. Semua ingin memberi selamat. Sementara itu Sari masih duduk di kursinya. Tubuhnya terasa lemas.
Pikirannya masih dipenuhi berbagai perasaan yang bercampur menjadi satu. Malu, sedih, menyesal, hancur. Dan semakin lama semuanya terasa semakin berat. Karena kini ia sadar bahwa ia bukan hanya kehilangan seorang pria baik. Ia telah melukai seseorang yang sebenarnya sangat tulus. Seseorang yang tidak pernah membalas keburukannya dengan keburukan. Di tengah keramaian itu, Sari melihat sesuatu yang membuat dadanya semakin sesak. Beberapa anak kecil datang menghampiri Dimas. Mereka memeluk pria itu dengan gembira. Dimas tersenyum hangat, menepuk kepala mereka satu persatu. Kemudian beberapa keluarga pasien datang. Mereka mengucapkan terima kasih. Beberapa bahkan menangis. Seorang nenek yang pernah dibantu Dimas memegang tangannya erat. Semoga Allah selalu menjaga Bapak. Dimas tersenyum. Amin. Pemandangan itu membuat Sari semakin menyadari betapa kecil dirinya selama ini. Ia terlalu sibuk mengejar status. Terlalu sibuk mengejar kesempurnaan sampai lupa bahwa manusia terbaik seringkali hadir dalam bentuk yang paling sederhana. Menjelang sore, rombongan rumah sakit bersiap kembali ke Jakarta. Namun sebelum naik ke kendaraan, Sari berdiri cukup lama di dekat area parkir. Matanya terus mencari satu sosok. Dan akhirnya ia melihatnya. Dimas sedang berjalan menuju kendaraan dinasnya. Kini tanpa rompi oranye, tanpa pos parkir, tanpa pakaian sederhana, melainkan dengan seragam kebesaran yang membuatnya terlihat begitu berwibawa. Namun anehnya, meski penampilannya berubah, senyumnya tetap sama, tatapannya tetap sama. Dan itu justru membuat hati Sari semakin hancur. Karena ia sadar selama ini yang berubah bukan Dimas, melainkan cara dirinya memandang Dimas. Air mata kembali mengalir. Untuk pertama kalinya ia benar-benar memahami arti penyesalan. Penyesalan bukan ketika kehilangan sesuatu yang tidak pernah dimiliki. Penyesalan adalah ketika menyadari bahwa sesuatu yang sangat berharga pernah ada di depan mata. Namun ia sendiri yang membuangnya. Dan itulah yang sedang dirasakan Sari sekarang. Karena semakin ia mengenang masa lalu, semakin jelas satu kenyataan yang tidak bisa ia ubah. Pria yang pernah berdiri di depannya dengan ketulusan. Pria yang pernah memberinya perhatian tanpa pamrih. Pria yang pernah mengungkapkan perasaannya dengan jujur, adalah pria yang justru ia hina di depan banyak orang. Matahari mulai turun di ufuk barat. Cahaya keemasan menyelimuti kompleks kepolisian yang perlahan kembali sepi. Namun bagi Sari, hari itu telah mengubah seluruh hidupnya. Semua keyakinannya runtuh. Semua penilaiannya hancur. Dan semua kesombongannya akhirnya terbuka di hadapan dirinya sendiri. Tetapi ada satu hal yang belum selesai. Satu hal yang terus mengganggu hatinya. Ia belum pernah meminta maaf. Belum pernah. Dan semakin lama ia memikirkannya, semakin kuat keinginan itu muncul. Karena jika ia tidak melakukannya sekarang, mungkin ia akan menyesal sepanjang hidupnya. Sementara itu di kejauhan Dimas berdiri memandangi langit senja. Seolah mengetahui bahwa sebuah pertemuan terakhir yang sangat penting akan segera terjadi. Pertemuan yang akan menentukan bagaimana kisah mereka berakhir. Dan bagaimana seorang wanita bernama Sari harus menghadapi konsekuensi dari pilihan yang pernah ia buat sendiri. Perjalanan pulang menuju Jakarta terasa sangat panjang bagi Sari. Di dalam bus rombongan rumah sakit, sebagian besar peserta masih membicarakan acara yang baru saja mereka hadiri. Suara kagum terdengar di berbagai sudut. Tidak pernah terpikirkan oleh saya. Mas Dimas ternyata komisaris polisi. Hebat sekali. Yang lebih luar biasa justru kebaikannya. Benar. Kalau saya jadi beliau mungkin sudah marah sejak dulu. Apalagi setelah diperlakukan seperti itu. Beberapa orang mulai menunduk. Mereka tahu siapa yang dimaksud. Sari wanita itu hanya dia menatap keluar jendela. Ia tidak marah, tidak tersinggung. Karena semua ucapan itu memang benar. Justru kenyataan itulah yang paling menyakitkan. Sepanjang perjalanan pikirannya terus dipenuhi kenangan. Kenangan yang dulu terlihat biasa, namun sekarang terasa begitu berharga. Ia teringat ketika Dimas meminjamkan payung saat hujan. Ia teringat ketika Dimas mengantarkan teh hangat saat dirinya lembur. Ia teringat ketika Dimas membantu mengganti ban mobilnya. Ia teringat ketika Dimas selalu tersenyum meskipun sering diabaikan. Dan yang paling menyakitkan, ia teringat hari ketika Dimas berdiri di hadapannya dengan tulus. Lalu ia menghancurkan perasaan pria itu di depan banyak orang. Air mata kembali mengalir perlahan. Ia segera menghapusnya sebelum orang lain melihat. Namun rasa sesak di dadanya tidak bisa disembunyikan. Malam itu Sari tidak bisa tidur. Jam sudah menunjukkan pukul dini hari. Namun matanya masih terbuka.
Kamar yang biasanya terasa nyaman kini terasa sempit, sunyi, dan menyesakkan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa sangat malu kepada dirinya sendiri. Selama ini ia selalu menganggap dirinya orang baik. Selalu merasa dirinya peduli kepada orang lain. Tetapi ketika mengingat kembali bagaimana ia memperlakukan Dimas, semua keyakinan itu runtuh. Karena kenyataannya ia pernah merendahkan seseorang hanya karena pekerjaan. Ia pernah menilai manusia berdasarkan status. Ia pernah menyakiti hati orang yang tidak pantas disakiti. Dan tidak ada alasan yang bisa membenarkannya. Menjelang subuh, Sari akhirnya mengambil keputusan. Ia harus meminta maaf. Apapun yang terjadi, ia harus melakukannya. Keesokan paginya untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan Sari datang lebih awal ke rumah sakit. Udara pagi masih terasa sejuk. Jalanan belum terlalu ramai. Saat tiba di area parkir rumah sakit, matanya langsung mencari satu sosok. Namun pos parkir yang biasanya ditempati Dimas terlihat kosong. Tidak ada rompi oranye. Tidak ada senyum ramah. Tidak ada suara sapaan hangat. Tempat itu kosong. Sari berdiri diam beberapa saat. Perasaan cemas mulai muncul. Ia menghampiri salah satu petugas keamanan. "Pak." "Iya, dokter. Mas Dimas belum datang." Petugas itu tersenyum tipis. "Mungkin sudah tidak bekerja di sini lagi, Dok?" Kalimat itu membuat dada Sari terasa sesak. Benar juga. Sekarang identitas Dimas sudah terbongkar. Tidak ada alasan baginya untuk terus menyamar. Tidak ada alasan untuk kembali ke sana. Sari menunduk. Tiba-tiba tempat kosong itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada yang ia bayangkan. Hari itu pekerjaan terasa berjalan lambat. Sari sulit fokus. Beberapa kali ia melakukan kesalahan kecil yang tidak biasanya terjadi. Pikirannya terus melayang. Hingga menjelang siang direktur rumah sakit memanggil seluruh dokter ke aula utama. Ada acara khusus. Semua dokter diminta hadir. Termasuk Sari. Saat memasuki aula, Sari melihat banyak orang sudah berkumpul. Para dokter, perawat, pegawai rumah sakit. Suasana tampak cukup formal. Direktur berdiri di depan ruangan. Dan di sampingnya berdiri seseorang yang langsung membuat jantung Sari berdetak keras. Dimas. Pria itu kembali mengenakan pakaian sipil sederhana. Meski begitu sekarang semua orang sudah mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi penyamaran. Begitu melihatnya, Sari langsung menunduk. Ia tidak berani menatap terlalu lama. Sementara itu direktur mulai berbicara. "Hari ini kita menerima kunjungan khusus. Kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang selama ini telah membantu banyak pasien rumah sakit kita." Semua orang bertepuk tangan. Dimas hanya tersenyum sederhana. Sama seperti biasanya. Tidak ada kesombongan sedikit pun. Acara berlangsung sekitar 1 jam. Dan sepanjang waktu itu Sari hampir tidak mampu berkonsentrasi. Karena satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah bagaimana cara meminta maaf. Setelah acara selesai, sebagian besar orang mulai meninggalkan aula. Dimas juga bersiap pergi. Melihat kesempatan itu, Sari memberanikan diri melangkah. Tangannya terasa dingin. Jantungnya berdebar keras. Namun ia tetap berjalan. "Dimas." Pria itu berhenti lalu menoleh. Mata mereka bertemu untuk pertama kalinya sejak upacara kemarin. Dan seketika Sari merasa tenggorokannya tercekat. Karena tidak ada kemarahan di mata Dimas. Tidak ada kebencian. Tidak ada dendam. Yang ada justru ketenangan yang sama seperti dulu. "Iya, dokter." Suara itu membuat Sari hampir menangis. Karena setelah semua yang terjadi, Dimas masih berbicara dengan hormat kepadanya. "Aku." Sari menunduk. Kata-kata yang telah ia siapkan semalaman tiba-tiba menghilang. "Aku ingin bicara." Dimas mengangguk. Tentu. Mereka berjalan menuju taman kecil di samping rumah sakit. Tempat yang cukup sepi. Tempat yang dulu pernah menjadi saksi ketika Dimas mengungkapkan perasaannya. Kini mereka kembali berdiri di sana. Namun dalam keadaan yang sangat berbeda. Untuk beberapa saat tidak ada yang berbicara. Sampai akhirnya Sari menarik napas panjang lalu berkata dengan suara bergetar. "Aku minta maaf." Air mata langsung mengalir di pipinya. "Aku benar-benar minta maaf." Dimas mendengarkan. Sementara Sari terus berbicara. "Aku sudah menilai kamu dari pekerjaanmu. Aku sudah meremehkanmu. Aku sudah menyakitimu." Suaranya mulai pecah. "Dan aku melakukannya di depan banyak orang. Aku tidak punya alasan. Aku salah." Tangisnya semakin kuat. Selama hidupnya belum pernah ia merasa semalu ini. Belum pernah. "Aku menyesal."
Sangat menyesal. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Akhirnya Sari menunduk. Menangis tanpa bisa menahannya lagi. Dimas memandang wanita itu dengan tenang. Lalu beberapa saat kemudian ia tersenyum kecil. Dokter Sari. Sari mengangkat wajahnya perlahan. Saya sudah memaafkan dokter sejak lama. Kalimat itu membuat Sari semakin menangis. Karena justru itulah yang paling sulit diterimanya. Dimas tidak marah, tidak membenci, tidak menyimpan dendam. Padahal ia memiliki semua alasan untuk melakukannya. Saya mengerti. Kita semua pernah salah menilai seseorang. Dan saya juga manusia biasa. Tidak sempurna. Sari menggeleng. Tapi aku sudah. Dimas tersenyum lembut. Jangan terus menyalahkan diri sendiri. Jadikan ini pelajaran. Sari menatap pria itu. Untuk pertama kalinya ia benar-benar melihat siapa Dimas sebenarnya. Bukan komisaris polisinya. Bukan pangkatnya. Bukan kehormatannya. Melainkan hatinya. Dan itu justru membuat rasa kehilangan semakin besar. Karena kini ia sadar pria seperti inilah yang sebenarnya layak diperjuangkan. Setelah beberapa saat Sari akhirnya bertanya pelan. Kalau waktu bisa diulang. Kalimatnya terhenti. Dimas memahami maksudnya. Pria itu tersenyum tipis. Namun ada kesedihan kecil di balik senyumnya. Sayangnya waktu tidak bisa diulang. Sari kembali menunduk. Dadanya terasa semakin sesak. Karena ia tahu apa arti jawaban itu. Kesempatan yang dulu pernah datang tidak akan kembali dengan cara yang sama. Beberapa kesempatan memang hanya datang sekali dalam hidup. Dan ketika disia-siakan yang tersisa hanyalah pelajaran. Matahari siang mulai bergerak perlahan. Angin berhembus lembut melewati taman rumah sakit. Dimas berdiri. Saya harus pergi. Sari ikut berdiri. Matanya kembali berkaca-kaca. Terima kasih. Dimas tersenyum. Untuk apa? Karena sudah memaafkanku. Dimas mengangguk lalu mulai melangkah pergi. Beberapa meter kemudian ia berhenti. Tanpa menoleh ia berkata pelan. Dokter, iya, jangan pernah menilai seseorang dari apa yang terlihat. Karena seringkali hal paling berharga tersembunyi di tempat yang tidak kita duga. Setelah mengatakan itu Dimas melanjutkan langkahnya. Kali ini benar-benar pergi. Dan Sari hanya bisa berdiri dia memperhatikan punggung pria itu semakin menjauh. Semakin jauh hingga akhirnya menghilang dari pandangan. Hari-hari terus berlalu. Bulan berganti bulan. Kehidupan kembali berjalan. Randy akhirnya pindah ke rumah sakit lain setelah berbagai kabar tentang dirinya menyebar. Sari memilih fokus pada pekerjaannya. Namun kini ia telah berubah. Sangat berubah. Ia tidak lagi memandang seseorang berdasarkan status. Tidak lagi menilai manusia dari penampilan. Tidak lagi menganggap jabatan sebagai ukuran utama kebahagiaan. Karena ia telah belajar dengan cara yang paling menyakitkan. Pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan sepanjang hidup. Suatu sore beberapa bulan kemudian Sari berdiri di depan jendela ruang kerjanya. Di bawah sana area parkir rumah sakit terlihat ramai seperti biasa. Namun satu hal terasa berbeda. Sudut tempat Dimas pernah berdiri kini kosong. Tidak ada rompi oranye. Tidak ada senyum ramah. Tidak ada sapaan hangat yang menyambut setiap pengunjung. Dan setiap kali melihat tempat itu, hatinya selalu teringat pada seseorang. Seseorang yang pernah datang dengan ketulusan. Seseorang yang pernah menawarkan hati tanpa kesombongan. Seseorang yang pernah ia tolak karena kebutaan dirinya sendiri. Air mata tipis kembali muncul di sudut matanya. Bukan karena ia masih berharap. Melainkan karena kini ia memahami nilai seseorang yang dulu gagal ia hargai. Selama berbulan-bulan setelah pertemuan terakhir itu, Sari berusaha memperbaiki dirinya. Ia belajar untuk tidak lagi menilai orang dari penampilan. Ia belajar untuk menghargai setiap pekerjaan. Ia belajar bahwa status dan jabatan bukanlah ukuran kebahagiaan. Namun ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang dari hatinya. Kenangan tentang Dimas. Pria yang telah mengajarinya pelajaran paling berharga dalam hidup. Suatu hari seorang perawat muda mendekatinya. Dokter Sari. Iya, saya mau tanya. Tentang apa? Perawat itu terlihat ragu. Dokter masih ingat Mas Dimas? Sari terdiam sejenak. Iya, saya masih ingat. Perawat itu melanjutkan. Saya dengar beliau sekarang bertugas di luar kota. Memimpin operasi besar di wilayah timur Indonesia. Sari tersenyum tipis. Semoga beliau selalu diberi perlindungan. Perawat itu mengangguk. Lalu pergi meninggalkan Sari yang kembali menatap keluar jendela. Ia membayangkan Dimas di tempat yang jauh. Dengan seragam kebesarannya.
memimpin pasukan, menjalankan tugas negara. Namun di balik semua itu ia tahu pria itu tetap sama. Tetap rendah hati, tetap peduli pada orang kecil, tetap menjadi pribadi yang dulu pernah ia kenal. Dan semakin ia memikirkannya, semakin besar penyesalan yang ia rasakan. Bukan karena ia kehilangan kesempatan untuk bersama Dimas, melainkan karena ia kehilangan kesempatan untuk mengenal lebih dalam sosok luar biasa itu. Seseorang yang tulus tanpa pamrih, seseorang yang tetap tersenyum meski dilukai. Seseorang yang mengajarkan bahwa kebaikan sejati tidak pernah mengharapkan balasan. Hari-hari terus berlalu. Sari menjalani hidupnya dengan lebih bijaksana. Ia menjadi lebih ramah kepada semua orang. Lebih sabar. Lebih rendah hati. Pasien-pasiennya merasakan perubahan itu. Rekan-rekannya juga mulai melihat sosok Sari yang berbeda. Namun di dalam hatinya selalu ada ruang kosong. Ruang yang dulu pernah diisi oleh sosok Dimas. Dan ruang itu tidak pernah benar-benar terisi oleh siapapun. Suatu malam Sari duduk di teras rumahnya. Langit bertabur bintang. Angin malam berhembus sejuk. Ia memandang ke kejauhan. Lalu tanpa sadar ia tersenyum sendiri. Bukan senyum bahagia. Bukan senyum sedih. Melainkan senyum yang lahir dari penerimaan. Penerimaan bahwa beberapa hal dalam hidup memang tidak bisa diulang. Bahwa beberapa kesalahan hanya bisa diperbaiki dengan menjadi lebih baik. Dan bahwa beberapa orang datang ke dalam hidup kita bukan untuk tinggal selamanya, melainkan untuk mengajarkan sesuatu yang tak ternilai. Ia teringat pesan terakhir Dimas. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang terlihat. Karena seringkali hal paling berharga tersembunyi di tempat yang tidak kita duga. Kalimat itu kini menjadi pegangan hidupnya. Setiap kali ia bertemu dengan orang baru, ia selalu mengingatnya. Setiap kali ia melihat seseorang yang sederhana, ia selalu menghormatinya. Setiap kali ia mendengar cerita tentang kebaikan, ia selalu menghargainya. Karena ia telah belajar bahwa manusia terbaik seringkali datang dalam bentuk yang paling tidak terduga. Suatu pagi Sari menerima sebuah amplop. Tidak ada nama pengirim. Hanya alamat rumah sakit. Dengan tangan gemetar ia membukanya. Di dalamnya terdapat sepucuk surat. Surat itu pendek. Namun setiap kata terasa menusuk hatinya. Dokter Sari yang baik. Saya menulis surat ini dari tempat tugas saya yang jauh. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya selalu mendoakan dokter. Saya berharap dokter bahagia. Dan saya berharap dokter terus menjadi pribadi yang baik. Karena dunia ini butuh lebih banyak orang seperti dokter. Tetapi ingatlah, kebahagiaan sejati tidak datang dari status atau jabatan. Kebahagiaan sejati datang dari hati yang tulus dan kemampuan untuk mencintai tanpa syarat. Terima kasih untuk semua kenangan. Terima kasih untuk pelajaran yang telah dokter berikan kepada saya. Semoga Allah selalu memberkati dokter. Salam hangat dari saya, Dimas. Air mata Sari jatuh membasahi surat itu. Ia membacanya berulang kali. Setiap kata terasa seperti pelukan hangat dari masa lalu. Namun ia juga sadar bahwa surat itu adalah penutup. Penutup dari sebuah cerita yang telah usai. Penutup dari sebuah harapan yang telah pergi. Penutup dari seorang pria yang pernah ia sia-siakan. Ia menyimpan surat itu dengan hati-hati. Sebagai pengingat. Sebagai pelajaran. Sebagai kenangan yang akan ia bawa sepanjang hidup. Di luar sana kehidupan terus berjalan. Dan di suatu tempat yang jauh, Dimas masih mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara. Tetap rendah hati. Tetap sederhana. Tetap menjadi orang yang sama. Tanpa dendam. Tanpa kebencian. Tanpa penyesalan. Karena baginya cinta sejati bukanlah memiliki, melainkan melepaskan dengan ikhlas. Sementara Sari melanjutkan hidupnya dengan satu pelajaran yang akan selalu ia simpan di dalam hati. Bahwa kekayaan terbesar bukanlah jabatan, bukanlah harta, bukan pula status sosial, melainkan hati yang tulus. Karena pada akhirnya pria yang dulu ia anggap hanya seorang tukang parkir ternyata adalah manusia paling berharga yang pernah hadir dalam hidupnya. Dan ketika ia menyadari semuanya, kesempatan itu telah pergi untuk selamanya.